Bab 511, ketika masa lalu tidak lagi menerangi masa depan, roh berjalan dalam kegelapan, bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang, 20.000 poin dewa. 25, 30. William melihat ke sekeliling yang berisik saat dia duduk di kotak VIP-nya di dalam balai lelang para dewa. Ini adalah tempat para pengikut para dewa, dan juga para dewa, menawar barang-barang yang menarik perhatian mereka. Tentu saja, ada batasan yang diberlakukan pada para dewa yang melarang mereka menawar barang apapun yang mereka lihat. Karena mata uang yang digunakan adalah poin dewa, para dewa jelas diuntungkan. Untuk menyeimbangkan semuanya, dibuat aturan yang jelas, sehingga barang-barang tertentu hanya dapat dibeli oleh para pengikut mereka. Lelang para dewa dipisahkan oleh dua jadwal, lelang pagi, dan lelang sore. Lelang pagi sebagai lelang eksklusif untuk para pengikut mereka. Lelang sore, di sisi lain, memungkinkan para dewa dan para pengikut mereka untuk menawar barang-barang yang mereka inginkan. Saat ini, William sedang duduk di sofa mahal, dengan kepala lili bersandar di pangkuannya, sambil menunggu barang lelangnya muncul. Ya, ini juga merupakan tempat di mana para dewa, dan kandidat pilihan mereka, dapat berbaur dan saling melihat dengan bebas. Issei dan David juga berada di ruang VIP bersama William, dan duduk di kursi khusus di samping sofanya. William menepuk-nepuk rambut Lily dengan lembut sambil mendengarkan perang penawaran yang sedang terjadi saat ini. Jika para pengikut Dewi Loli dapat melihat Loli yang menggemaskan saat ini, mereka, tanpa diragukan lagi, akan membuat keributan dan bersekongkol agar William ditikam sampai mati oleh pisau dapur. 60.000 poin dewa. Dijual sekali, dijual dua kali, dijual kepada penawar nomor 69. Juru lelang yang cantik itu tersenyum sambil mengangkat palu kayu kecilnya dan memukulkannya ke mejanya, yang menandakan akhir dari transaksi. Saat ini, William adalah seorang pengemis. Dia telah menghabiskan semua poin dewanya untuk menyegel Seperon selama beberapa detik. Ini telah memberi sistem cukup waktu untuk mengirimkannya ke rumah lelang untuk dilelang. Setelah menerima konfirmasi keikutsertaannya, balai lelang memberinya ruang VIP sendiri karena barang yang telah ia kirimkan untuk dilelang adalah komoditas yang sangat panas. Tentu saja, para dewa yang memihak William tidak akan melewatkan kesenangan itu dan akan berpartisipasi dalam perang untuk membeli demigod benua Silvermoon, Seperon, Fire Phoenix. Suasana di dalam balai lelang itu sangat hidup. Ada kalanya William tergoda untuk menawar sebuah barang, namun, ia tidak memiliki poin dewa bersamanya saat itu. Meskipun Issei, Lily, dan David bersamanya, kulitnya tidak cukup tebal untuk meminta pinjaman lagi kepada mereka. William masih berutang kepada mereka masing-masing 200.000 poin dewa, dan ia tidak ingin menyalahgunakan kebaikan mereka. Waktu berlalu seiring memanasnya perang penawaran. William menelan ludah karena jumlah poin dewa tertinggi yang berhasil diperolehnya adalah 1 juta poin dewa. Namun, ia telah menggunakan semuanya untuk menggabungkan tanah abadi ke wilayah kekuasaannya sendiri. Saat ini, selusin pil kebangkitan, yang dibuat sendiri oleh Dewa Alkemis, sedang dilelang dan harganya telah mencapai 2 juta. Pil kebangkitan adalah pil khusus yang memungkinkan manusia untuk membuka potensi terpendam mereka yang tidak dapat dikeluarkan menggunakan cara normal. Ini adalah pil yang disukai para dewa untuk dimiliki guna dibagikan kepada para pengikut setia mereka, untuk membantu mereka berhasil di tempat tinggal mereka saat ini. Pil kebangkitan dijual kepada penawar terhormat nomor 007 seharga 5 juta poin dewa. Tidak butuh waktu lama bagi William untuk menyadari bahwa ketika juru lelang mengucapkan kata-kata, penawar terhormat, itu berarti pemenang tawaran tersebut adalah dewa. Beberapa barang telah dibeli oleh para penawar terhormat ini, dan terkadang, perang penawaran mereka mencapai puluhan juta. Dan sekarang, kita sampai pada puncak acara malam ini. Juru lelang cantik itu mengumumkan. Ia kemudian melambaikan tangannya dan sebuah gambar Phoenix muncul dalam sebuah proyeksi. Binatang mistis ini berada di tingkat demigod, kata wanita itu sambil tersenyum. Penawaran dimulai pada 5 juta poin dewa dengan kenaikan minimum 1 juta. Lily, yang sedang meletakkan kepalanya di pangkuan William, mengangkat kepalanya dengan tatapan nakal di matanya. Ia datang ke pelelangan karena ia ingin membeli Phoenix, Seperon, untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya. Begitu pembawa acara mengumumkan bahwa penawaran sekarang dibuka, Lily segera mengangkat tangannya dan mengumumkan tawarannya. 6 juta poin dewa.
Teriak Lily. 7 juta, 8 juta, 9 juta. William tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeringai lebar karena dia tidak pernah menyangka bahwa seorang demigod dapat dijual dengan harga tinggi. Aku seharusnya juga menangkap Draum, pikir William. Half-elf itu tidak menyukai Ancient Golem. Namun, demi benua Silvermoon, dia tidak melanjutkan rencananya. Sekarang setelah Seperon tidak ada lagi, dan Enru telah berubah menjadi Dark Killin menggunakan kekuatannya, para Guardian benua Silvermoon telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa ibu dan ayahnya masih berada di benua Elf, William tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para Guardian dan menangkap mereka semua. Skyla juga telah memberitahunya bahwa para iblis masih mengincar benua bulan perak. Para peri masih membutuhkan para penjaga yang tersisa untuk menjaga tanah mereka. Saat ini, hanya Raja N, Mirendor, yang tersisa untuk menjaga benua bulan perak saat mereka pergi. Untungnya bagi para peri, para iblis tidak tahu bahwa Seperon telah ditangkap dan bahwa para penjaga lainnya terjebak di benua selatan. Tentu saja, mereka tahu tentang pergerakan para peri, tetapi tidak seorang pun tahu bahwa portal yang dibuat para peri adalah portal satu arah. Itu berarti bahwa meskipun bala bantuan peri dapat datang ke benua selatan, mereka tidak dapat kembali bahkan jika mereka mau. 10 juta, Lily menawar dengan gagah berani untuk mencegah para dewa lainnya melawannya. Namun, suaranya yang menggemaskan itu terdiam ketika suara yang tajam dan jelas menyebar di seluruh rumah lelang. 30 juta, Lily, dan para dewa lainnya menoleh ke arah suara itu. Pandangan mereka tertuju pada ruang VIP sederhana yang melayang di kejauhan. Tirai ruangan menghalangi siapapun untuk mengidentifikasi siapa penawarnya. Ada dewa yang suka merahasiakan identitas mereka saat datang ke balai lelang. Ini memungkinkan mereka untuk menawar dengan bebas tanpa dibedakan oleh dewa lain yang menginginkan barang yang sama. 30 juta, ulang juru lelang sambil tersenyum. Ada lagi, beberapa desahan frustrasi bergema di dalam balai lelang, dan desahan Lily adalah salah satunya. Kita mendapat pembeli besar, Lily menggigit kukunya sambil melihat ruang VIP di kejauhan. Aku punya firasat bahwa meskipun aku menawar lebih tinggi, orang itu akan tetap menawar lebih tinggi dariku. William yang duduk di samping Dewi Loli menepuk kepalanya. Tidak apa-apa, kau tidak perlu menawar lebih tinggi. Harga saat ini sudah melampaui ekspektasiku. Ini sudah cukup. Lily menganggukkan kepalanya sambil bersandar di sofa dan membiarkan William memanjakannya. Dijual sekali, dijual 2 kali, terjual, ketukan palu yang menggema menandakan berakhirnya lelang. William melirik ruang VIP yang telah mengajukan tawaran 30 juta untuk Seperon, dan menundukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Rumah lelang mengambil potongan sebesar 5% untuk setiap barang yang telah mereka lelang, meninggalkan William dengan 28.500.000 poin dewa. Kakak, kamu sekarang kaya, kata Lily sambil tersenyum sambil memeluk William. Issei dan David juga menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Mereka mengagumi William karena memiliki nyali untuk mengirim seorang demigod ke rumah lelang para dewa. Sejak William berhasil dalam upaya pertamanya untuk mengirim sahabat binatang Elandor, naga perak, Deoldreos, ke rumah lelang, Half-Elf telah mempertimbangkan untuk menggunakannya sebagai sarana untuk menghadapi lawan-lawannya. Satu-satunya kekurangannya adalah William juga kehilangan kubus saku yang telah ia gunakan untuk menangkap mereka. Saat ini, ia hanya memiliki 4 kubus saku yang tersisa bersamanya. Dari keempatnya, 1 sudah digunakan dan menampung Xerxes, Hobgoblin Arcane Doctor. Catatan penulis, sebelumnya, Xerxes hanya seorang Hobgoblin Witch Doctor. Namun, setelah menerima restu William, peringkatnya naik dan berhasil berevolusi menjadi Hobgoblin Arcane Doctor. Ia telah meminta Sancus, Dewa Kontrak, apakah ia bisa mendapatkan pengganti, tetapi yang terakhir menolak permintaannya. Dewa Kontrak memberitahu William bahwa ia telah memberinya jumlah maksimum yang diizinkan oleh aturan yang mengikat mereka. Menambahkan lebih banyak akan menempatkannya dalam posisi yang sulit dan ia tidak ingin mengambil risiko. William merasa itu memalukan karena ia tidak akan dapat menggunakan taktik ini berulang kali. Meskipun disesalkan, William tidak menyesal melelang Seperon ke balai lelang para dewa. Para peri menjadi sangat sombong akhir-akhir ini, dan merupakan hal yang baik untuk merendahkan mereka. Tanpa perlindungan dari dewa mereka, dan kehilangan salah satu pelindung mereka, mereka harus berpikir 2 kali sebelum berencana untuk berperang dengan siapapun lagi.
William tahu bahwa para peri tidak akan lagi bertindak sembrono seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Pencegah dewa adalah hal yang nyata. Tanpa itu, para peri tidak punya pilihan selain memperkuat pertahanan mereka karena takut akan invasi lain dari ras iblis. Lily, apakah mungkin bagiku untuk bertransaksi dengan dewa? Tanya William. Aku berencana untuk menggunakan poin dewaku untuk membebaskan beberapa orang. Membebaskan beberapa orang. Lily memiringkan kepalanya dengan bingung. Senyum muncul di wajah David karena dia punya firasat tentang apa yang direncanakan William. Karena itu, dia meletakkan tangannya di bahu half-elf itu sambil memastikan tebakannya. Apakah ini tentang Zhu dan Sa? Tanya David. William menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi. Issei yang berdiri di samping menyilangkan lengan di dadanya sambil memikirkan rencana di dalam kepalanya. Bagaimana kalau kau biarkan aku yang menangani ini? Usul Issei. Aku berteman baik dengan Kaisar Langit. Aku akan berusaha sebaik mungkin dan mencoba untuk bertemu hari ini. Terima kasih, Saudara Issei. Ini hanya masalah kecil. Serahkan saja padaku. William teringat pada dua iblis yang telah membantunya selama pertarungannya melawan pasukan surgawi. Ia berutang budi kepada mereka berdua, dan si rambut merah ingin membayar lunas utangnya kepada mereka. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk kalian berdua, pikir William. Semoga kalian berdua menemukan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Keinginan William adalah agar Zhu dan Sa memasuki siklus reinkarnasi. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi mereka berdua untuk memulai hidup baru, dan William lebih dari bersedia membayar harga untuk kebebasan mereka. Ia hanya berharap Kaisar Langit akan mendengarkan permintaannya. Ia berharap Kaisar Langit akan menunjukkan belas kasihan dan belas kasihan kepada kedua pengikutnya yang selalu setia pada tujuannya di kedalaman neraka. Beberapa prajurit berlari dengan tertib. Mereka adalah anggota pasukan surgawi yang gagal mencegah William memasuki gerbang surgawi. Kaisar Giok bersikap lunak dengan hukumannya dan hanya meminta mereka berlatih di neraka selama 2 tahun sebelum kembali bertugas. Zhu dan Sa, yang telah membantu usaha William juga telah dijebloskan ke neraka sebagai hukuman atas tindakan mereka. Iblis babi dan iblis pasir sedang menikmati kesempatan langka untuk minum anggur bersama ketika salah satu ajudan pribadi Kaisar Giok muncul di samping mereka. Zhu dan Sa, Kaisar Giok telah mengeluarkan dekret, kata ajudan itu dengan tegas. Zhu dan Sa segera berlutut di tanah untuk mendengarkan dekret yang diberikan oleh Tuan yang telah mereka layani selama ribuan tahun. Mulai hari ini, kalian berdua dengan ini diberi pengampunan resmi, ajudan itu mengumumkan. Kalian juga diberi kesempatan untuk memasuki siklus reinkarnasi untuk memulai hidup baru. Kaisar Giok juga berjanji bahwa setelah 1000 tahun, dia akan sekali lagi memberi kalian berdua kesempatan untuk melayaninya setelah kalian menjalani hidup sepenuhnya. Zhu dan Sa saling melirik dengan tak percaya. Mereka sudah pasrah untuk tinggal di neraka selamanya, namun, sebuah keajaiban telah terjadi tiba-tiba. Sa, apakah aku bermimpi? Tanya Zhu. Alih-alih menjawab, Sa menamparkan wajah Zhu dengan keras. Iblis babi melolong kesakitan saat dia membelai sisi wajahnya yang bengkak. Oing, aku baru saja bertanya apakah aku sedang bermimpi. Mengapa kau menamparku? Apakah itu sakit? Duh, tentu saja sakit. Oing, kalau begitu itu bukan mimpi. Sa terkekeh. Itu bukan mimpi. Kita bebas. Kaisar Giok telah memaafkan kita. Iblis pasir tertawa terbahak-bahak saat air mata mengalir di sisi wajahnya. Sesaat kemudian, Zhu bergabung dengan temannya saat mereka berdua tertawa dan menangis pada saat yang sama. Sang ajudan menatap keduanya sambil tersenyum. Diam-diam, dia ada di sana ketika kedua binatang iblis itu membantu William melawan pasukan surgawi, dan bahkan sedikit iri pada mereka karena mereka telah berjuang untuk apa yang mereka yakini meskipun peluangnya tidak berpihak pada mereka. Beberapa menit kemudian, keduanya telah tenang dan mengalihkan perhatian mereka ke ajudan yang menunggu dengan sabar di samping. Jadi, apakah kalian berdua siap untuk bereinkarnasi? Tanya ajudan itu. Zhu dan Sa saling melirik sebelum memberikan jawaban mereka. Apakah mungkin untuk melihat Kaisar Langit sekali saja? Tanya Sa. Zhu menatap ajudan itu dengan napas tertahan sambil menunggu jawaban pria itu. Kaisar Giok telah memberiku 2 perintah, jawab ajudan itu. Yang pertama adalah menemani kalian berdua ke siklus reinkarnasi. Yang kedua adalah menemani kalian berdua untuk menemuinya di Istana Giok jika kalian ingin bertemu. Ajudan itu kemudian melambaikan tangannya dan kereta perang yang agung turun dari langit. Ayo,
Ajudan itu memberi isyarat. Kaisar Giok sedang menunggu kalian berdua di istana Giok. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William berjalan dengan langkah mantap saat meninggalkan istana Giok. Hal pertama yang dilakukannya setelah mendapatkan poin dewa adalah bernegosiasi dengan Kaisar Giok untuk kebebasan Su dan Sa. Awalnya Kaisar Giok bersikap keras, tetapi pada akhirnya, dia mengalah. Namun, harga untuk kebebasan Su dan Sa sangat mahal. 24 juta poin dewa. Itulah harga yang diberikan Kaisar Giok kepada William. Dia pikir jumlah itu akan membuat bocah itu mundur, tetapi yang mengejutkan Kaisar Giok setuju dan bahkan tidak mau repot-repot menawar dengannya. Kaisar Giok memperhatikan anak laki-laki berambut merah itu dari jauh hingga William menghilang dari pandangan. Ia teringat percakapan mereka berdua setengah jam yang lalu, dan mendesah. Mungkin ini takdir, gumam Kaisar Giok. Ini karma mereka. Setelah William membayar Kaisar Giok sejumlah uang untuk pembebasan Su dan Sa, penguasa istana Giok bertanya kepada half-elf itu mengapa ia melakukan hal sejauh ini untuk dua penjahat. Jawaban William membuat Kaisar Giok menyadari bahwa anak laki-laki itu adalah seseorang yang tahu bagaimana cara membayar utang budi kepada orang lain. Sahabat sejati akan selalu menemukan cara untuk menolongmu, jawab William. Sahabat palsu akan selalu menemukan alasan. Su dan Sa telah berbuat baik kepadaku yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh poin dewa sebanyak apapun. Aku selalu ingin membebaskan mereka berdua, karena aku tahu bahwa mereka berdua adalah orang baik. William meletakkan tangannya yang terkepal di dadanya dan membungkuk kepada Kaisar Giok. Yang mulia, tolong berikan mereka kebebasan. Biarkan mereka bereinkarnasi dan limpahkan mereka dengan berkat-berkat-Mu. Mereka telah menebus dosa-dosa mereka. Sudah saatnya bagi mereka untuk kembali ke siklus reinkarnasi. Setelah mendengar jawaban William, Kaisar Giok segera menulis sebuah dekrit dan memberikannya kepada ajudan pribadinya. Ia juga memerintahkannya untuk segera melaksanakan perintahnya. Begitu ajudan pribadi Kaisar pergi, bocah berambut merah itu juga meninggalkan istana. Masih ada hal-hal yang perlu ia lakukan di Hestia, dan akibat perang masih ditangani. Para peri yang telah menyerah sekarang ditempatkan di dalam kota Gladiolus. William telah menugaskan mereka untuk membantu perbaikan tembok kota, serta bangunan dan rumah yang telah mereka hancurkan selama perang. Mayoritas pasukan Kraetor telah kembali ke dinasti Anaesa, kecuali permaisuri Sidoni, Efexius, Pangeran Jason, pelindung kekaisaran Kraetor, dan 100.000 prajurit elit. Alasan mereka tinggal adalah untuk membantu William menyusun aturan tertentu yang akan diterapkan di seluruh benua sambil menunggu efek mantra kontinental berakhir. Takam telah memberitahu William bahwa itu bisa berakhir antara 1 hingga 2 tahun, jadi masih butuh waktu sebelum keadaan kembali normal. Bagi seseorang yang malas seperti William, menghadapi ini sangat merepotkan. Namun, dia tidak punya pilihan karena dia adalah pemimpin yang ditunjuk dari kerajaan Helan. Dia tidak diizinkan untuk mengabaikan tanggung jawabnya kali ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di kuil 10.000 dewa, Seperon, dewa setengah dari benua Silvermoon, menjerit ketakutan dan putus asa saat seorang wanita cantik dari dunia lain mendekatinya sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, kata wanita cantik surgawi itu dengan nada menggoda. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Kau masih punya peran untuk dimainkan. Wanita itu mengulurkan tangannya untuk menyentuh burung Phoenix yang sedang berjuang di dalam sangkar khusus yang telah menyegel nasibnya. Saat tangan ramping dan halus itu menyentuh tubuh Phoenix, sesuatu yang luar biasa terjadi. Api merah menyala yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah. Dimulai dari tempat wanita itu menyentuhnya, api hitam mulai membumbung tinggi. Tak lama kemudian, api hitam ini menyebar ke seluruh tubuhnya saat Seperon menjerit dan berjuang sekuat tenaga. Berjuang juga bagus. Wanita itu terkekeh. Aku senang menyaksikan perjuangan terakhir makhluk hidup. Melihat bara terakhir kehidupan mereka diwarnai hitam adalah hal yang benar-benar menarik untuk dilihat. Seperon mengeluarkan satu teriakan putus asa terakhir, sebelum api hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. 2 menit kemudian, Phoenix hitam melebarkan sayapnya lebar-lebar, dan menatap wanita di depannya. Ia telah terlahir kembali, dan kekuatannya juga meningkat setelah transformasinya. Ia kemudian membungkuk patuh kepada tuannya yang baru dan mengucapkan teriakan pengabdian. Jangan khawatir, kata wanita itu sambil menepuk-nepuk kepala wanita itu.
Waktunya belum tepat. Namun, yakinlah, kau akan dapat kembali ke duniamu, dan mengembangkan sayapmu sejauh dan seluas-luasnya. Ya, waktunya belum tepat. Sang Dewi menatap ke kejauhan dan sudut bibirnya melengkung membentuk seringai. Ia menyaksikan seorang half-elf tertentu meninggalkan God Domain untuk kembali ke dunianya. Sang Dewi Primordial memfokuskan perhatiannya pada kuil dan mengunci pandangannya pada Dewi Nafsu. Ia menatap Lady Eros selama beberapa detik sebelum mengalihkan perhatiannya pada Dewi Ksatria Wanita, Astrid. Gadis bodoh, kata Dewi Primordial lembut. Bermain api dan kau akan terbakar. Tapi, ini juga bagus. Kau dan saudaramu seharusnya mempersulitnya. Dewi Primordial tanpa sadar menjilat bibirnya karena antisipasi. Seperti hidangan yang dimasak perlahan dan dicampur dengan rempah-rempah, dia menantikan pesta yang akan dia nikmati, ketika semuanya berjalan lancar. Ketika masa lalu tidak lagi menerangi masa depan, roh berjalan dalam kegelapan. Dewi Primordial terkekeh. Pendragon, aku tidak membutuhkanmu untuk menerangi duniaku. Yang ku minta hanyalah kau duduk bersamaku, dalam kegelapan. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak pertempuran melawan para peri di benua selatan. William mengira mereka harus menunggu 2 tahun penuh sebelum mantra itu hilang, tetapi hanya butuh 15 bulan sebelum mantra benua itu kehilangan kekuatannya. Pada hari itu, banyak air mata yang tertumpah. Tidak hanya di kerajaan Helan, tetapi juga di 3 kerajaan lainnya. Bagi mereka yang telah berubah menjadi patung, hanya sedetik yang berlalu. Bagi mereka yang selamat, itu lebih dari setahun penderitaan. Banyak anak telah meninggal selama waktu itu. Orang tua mereka menjadi patah hati setelah mengetahui apa yang terjadi, dan meratap ke arah surga. Jika bukan karena para pelindung benua Silvermoon, puluhan ribu peri yang selamat dari perang mungkin telah kehilangan nyawa mereka karena kemarahan warga dinasti Zelan. Untungnya, ras Minotaur telah campur tangan dan mengizinkan para peri untuk kembali ke kapal mereka dan berlayar kembali ke benua Silvermoon. Mereka tidak campur tangan karena mereka ingin melindungi para peri, mereka campur tangan karena Draum hampir memulai pembantaian. Golem kuno masihlah seorang pseudo-demigod, dan lebih dari sekadar mampu untuk melakukan genosida. Sebulan setelah mantra itu dicabut, monumen untuk menghormati orang mati dipasang di dinasti Anaesa dan Zelan. Kerajaan Frisia juga telah melakukan hal yang sama. Permaisuri Sidoni telah secara efektif berurusan dengan keluarga kerajaan dan para bangsawan dinasti Anaesa dengan menggunakan mantranya. Setelah itu, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai permaisuri, dan mendelegasikan tahta kepada adik laki-lakinya, Pangeran Kal, dan menjadikannya kaisar baru dinasti Anaesa. Tentu saja, transisi itu tidak mulus, karena masih ada orang-orang yang menentang kaisar baru itu. Namun, siapakah permaisuri Sidoni? Ia adalah sahabat binatang pelindung dinasti Anaesa. Tidak hanya itu, para pelindung kekaisaran Kreator memastikan bahwa tidak akan ada masalah lebih lanjut. Mereka secara diam-diam menyingkirkan orang-orang yang berani menghasut pemberontakan di balik layar untuk memperkuat kekuasaan Kaisar Kal. Setelah kehilangan para pemimpin kelompok, pihak oposisi akhirnya menyerah dan perdamaian sekali lagi berkuasa di kerajaan itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di suatu tempat di Midgard, suara ciuman terdengar di sebuah pulau kecil di tengah danau. Seorang wanita cantik dengan rambut biru muda, dan seorang remaja tampan dengan rambut perak saat ini sedang asyik bercinta. Pakaian mereka telah lama teronggok di samping tubuh mereka, dan suara yang diwarnai kenikmatan akan keluar dari bibir sang putri danau sesekali. Aku mencintaimu, Ashe, kata William sambil memeluk kekasihnya erat-erat. Aku mencintaimu. Tubuh Ashe bergetar karena di saat yang sama pemuda berambut perak itu menyatakan cintanya, mereka berdua pun menjadi satu. Tubuh William yang kuat dan lentur menjepitnya, tetapi alih-alih menolaknya, dia menerimanya sepenuhnya. Half-elf itu tidak terburu-buru, dan memastikan untuk memuaskan kekasihnya dengan menyerang titik-titik lemahnya. Ini bukan pertama kalinya mereka bercinta di dalam mimpi, tetapi setiap kali mereka melakukannya, keduanya menikmatinya sepenuhnya. William membawanya ke puncak berkali-kali hingga Ashe memohon padanya untuk berhenti. Tubuh seperti apa yang kamu miliki? Kamu sangat tak tertandingi, kata Ashe sambil terengah-engah. William terkekeh sambil mendaratkan ciuman di pipinya. Jangan khawatir, aku juga tak tertandingi di dunia nyata. Maukah kamu mencoba? Putri duyung itu mendengus dan menyandarkan kepalanya di dada William. Mereka masih 2 bulan lagi dari ulang tahun William,
saat dia akhirnya akan dewasa. Ashe tidak mau mengakuinya, tetapi dia juga berharap bisa bersatu dengan William di dunia nyata. Aku merasa sedikit bersalah. Ashe mengusap lembut permata yang tertanam di dada William. Aku merasa seperti berselingkuh. Jangan begitu, jawab William sambil memeluknya lebih erat. Aku yakin Wendy dan ST akan mengerti. William mengerti mengapa Ashe merasa bersalah. Wendy dan ST tetap tinggal di benua selatan karena ada hal penting yang harus mereka lakukan. Selain itu, orang tua mereka merasa bahwa pergi ke benua tengah masih terlalu cepat bagi mereka. Karena itu, hanya Ashe yang menemani William ke Kekaisaran Kraetor. Mereka bepergian bersama kapal perang Kraetor berkat undangan Putri Sidoni. Si cantik yang sensual itu tahu bahwa William perlu pergi ke Kekaisaran Kraetor, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan ini dan mengundangnya untuk bepergian bersamanya untuk menemui kakeknya. Di atas kertas, dia adalah tunangan Putri Sidoni. Rencana yang dibuat oleh si cantik yang licik itu sangat jitu, dan William tidak bisa melepaskan kalung dari lehernya bahkan jika dia mau. Mengapa? Itu karena sang putri mengancam bahwa jika si half-elf melepaskan kalungnya, keluarga kerajaan Kekaisaran Kraetor akan berpikiran buruk tentangnya. Dia juga menambahkan bahwa kemungkinan William dilarang memasuki wilayah mereka dijamin jika itu terjadi. Separuh Putri Sidoni yang lain, Morgana, juga melakukan yang terbaik untuk menutup celah di hati William. Half-elf itu tidak menolak kemajuan mereka, karena dia tahu betapa seriusnya Putri Sidoni dan Morgana. Pada akhirnya, bahkan Wendy, Ashe, dan ST mengalah. Mereka menerima Putri Sidoni sebagai salah satu kekasih William, yang membuat William dan separuh lainnya, Morgana, sangat bahagia. William pun berterus terang dan mengatakan kepada Putri Sidoni bahwa ia akan memiliki 9 istri di masa depan. Yang mengejutkannya, sang putri hanya tersenyum dan menciumnya dengan penuh gairah. Adegan di mana sang putri dan dirinya berbicara dari hati ke hati terlintas di benaknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku tidak peduli berapa banyak istrimu, kata Putri Sidoni sambil menatap mata William. Satu-satunya hal yang penting bagiku adalah cintamu. Apakah kau berjanji untuk belajar mencintaiku? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ia telah menjawab ya saat itu, dan berjanji akan belajar mencintainya kembali. William tidak punya rencana untuk mengingkari janjinya dan menghabiskan banyak waktu dengan Putri Sidoni di kerajaan Kraetor. Satu-satunya masalah adalah Morgana. Setengah dari nafsu Sidoni telah bersumpah bahwa pada hari ketika William dewasa, ia akan melahapnya, bahkan jika kekasihnya yang lain hadir. Jika bukan karena fakta bahwa ia selalu waspada terhadap serangan malamnya di dalam kamarnya, Little William mungkin telah dimakan habis-habisan. Will, mimpi-mimpi ini, apakah itu nyata? Tanya Ashe. Apakah itu benar-benar terjadi? William merenungkan jawaban atas pertanyaan ini dengan serius sebelum memberikan jawabannya. Aku tidak yakin. Itu terlalu kebetulan. Aku percaya bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Ashe, apakah kau percaya pada kehidupan lampau? Sebagai seseorang yang menyimpan ingatannya setelah memasuki siklus reinkarnasi, William memahami bahwa kehidupan lampau itu ada. Jika mimpinya yang berulang dengan Wendy dan Ashe itu benar, maka itu berarti bahwa ia telah berbagi kehidupan lampau dengan mereka berdua. William bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Wendy dan Ashe memiliki pemikiran yang sama, dan kedua gadis itu diam-diam senang dengan kemungkinan ini. Wendy bahkan bercanda bahwa mereka masih ditakdirkan untuk menjadi sepasang kekasih bahkan di kehidupan berikutnya, dan William tidak boleh mengkhianati mereka, atau ia akan menghadapi hukuman ilahi. Kita mungkin harus segera kembali, kata Ashe lembut. Kelas akan segera dimulai dalam beberapa jam. Baiklah, jawab William sambil meraba-raba dada Ashe dengan nakal, yang saat ini merasuki tubuh Lady of the Lake. Ashe menatapnya dengan wajah memerah, tetapi tidak menepis tangan-tangan nakal yang sedang memainkan tubuhnya. Kau masih belum puas? Ayo kita lanjutkan satu ronde lagi. Petik 2 titik titik titik. Baiklah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William dan Ashe membuka mata mereka bersamaan. Mereka saat ini berada di dalam villa yang dibangun William di area pantai, yang seharusnya menjadi ruang bos di lantai 10. Mereka selalu tidur di dalam ruang bawah tanah karena di tempat ini, Ashe akan dapat kembali ke wujud aslinya tanpa batas waktu. Hal ini memungkinkan keduanya menghabiskan saat-saat intim bersama, dalam batasan yang sesuai.
Mereka berdua mandi dan berpakaian bersama sebelum meninggalkan Dungeon. Kawanan dan Legion William masih sibuk membersihkan lantai Dungeon. Saat ini, mereka berada di lantai 50, dan kemajuan mereka lambat akhir-akhir ini. Lantai 50 hanya memungkinkan 6 orang untuk menantangnya pada satu waktu, yang sangat membatasi penjelajahan mereka. Meski begitu, William tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa menantang Atlantis bukanlah hal yang mudah. Dia tidak cukup delusi untuk berpikir bahwa dia bisa menguasai Dungeon dalam waktu dekat. Yang dia tunggu adalah orang yang dipilih ayahnya untuk menghubunginya segera setelah dia tiba di benua tengah. Ini akan memungkinkan William untuk menguasai Dungeon lain, selain Atlantis. Seperti namanya, kelas pekerjaan penakluk Dungeon Prestise dapat menaklukkan Dungeon apapun. William sudah tidak sabar untuk menambahkan legion lain di jajarannya. Ras Minotaur telah kembali bertugas sebagai penjaga dinasti Zelan. Para centaur juga telah kembali ke suku mereka. Hanya Revenant, yang dipimpin oleh Ercitu, dan Bastian, yang tersisa. Tentu saja, William masih memiliki monster lain yang telah dijinakkannya seperti Malevolent Nightmare Kelpie dan Elusive Mist Wildebeest. Penghuni lainnya seperti Black Winged Panthers juga telah melahirkan beberapa individu, dan telah menetap di dalam Thousand Beast Domain milik William. Karena pasokan makanan dan sumber daya yang sangat besar dari Undine Lands dan Atlantis, makhluk-makhluk yang telah tunduk kepada William tidak akan pergi bahkan jika Half-Elf meminta mereka untuk pergi. Meskipun mereka harus berjuang untuk remaja berambut merah itu selama masa-masa sulitnya, mereka tidak keberatan sama sekali. William memegang tangan Ashe saat dia membimbingnya keluar dari villa. "Ayo pergi," kata William sambil tersenyum. "Aku hanya berharap bahwa Fifth Master tidak menghancurkan apapun di Alchemist Pavilion." Terakhir kali, bendahara hampir menangis sejadi-jadinya karena kerusakannya mencapai 1,5 juta koin emas. Ashe terkikik dan menganggukkan kepalanya. Keduanya terdaftar di Silverlight Academy of the Creator Empire. Ini adalah salah satu syarat Kaisar Leonidas untuk mengizinkan William tetap tinggal di dalam Kekaisaran Kreator. Kaisar tidak mengatakan apapun tentang pertunangan William dengan cucunya, yang membuat Half-Elf itu bertanya-tanya apakah Leonidas menyukainya atau tidak. Namun, remaja berambut merah itu tidak terlalu khawatir. Apa yang akan terjadi, pikir William sambil membuka portal yang akan membawanya dan Ashe kembali ke dunia nyata. Meskipun akan ada rintangan yang mungkin menghalangi jalannya, dia yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan semua tembok yang berdiri di depannya. Bagaimanapun, dia tidak pernah sendirian. "Selamat pagi semuanya, namaku William von Ainsworth." William memperkenalkan dirinya kepada teman-teman sekelasnya yang baru. "Aku harap bisa akrab dengan semua orang sampai tahun ini berakhir." Para gadis di kelas itu menatap William dengan tatapan ingin tahu, sementara para lelaki menatapnya seolah-olah dia adalah saingan mereka dalam hal cinta. "Salam, namaku Ian Dimoxi," kata Ian sambil tersenyum. "Aku adalah pengikut Sir William. Aku harap bisa akrab dengan semua orang juga." "Cek, dua murid pindahan yang tampan. Bagaimana kita bisa mendapatkan gadis-gadis cantik jika mereka ada di sekitar sini?" "Aku tahu, benar. Mereka seharusnya pergi ke kelas lain, tetapi mengapa mereka ditempatkan di kelas A? Apakah mereka sehebat itu?" Aku tahu nama-nama semua bangsawan di kekaisaran kita, dan aku tidak ingat ada keluarga bangsawan dengan nama keluarga Ainsworth. Dia pasti pendatang baru. Mungkin dia menggunakan beberapa koneksi untuk masuk. Itu mungkin. Lihat saja wajahnya. Mungkin dia salah satu anak kesayangan profesor perempuan." Bisikan itu semakin keras dan guru besar kelas Abraham, yang membuat semua murid menutup mulut dan memusatkan perhatian mereka padanya. "Tuan William, silakan duduk di kursi paling kanan di barisan belakang," kata Rita Grace, guru besar kelas A sambil tersenyum. "Karena kursinya untuk 3 orang, Tuan Moxie juga bisa berbagi kursi denganmu." William mengangguk dan berterima kasih kepada Profesor Rita. Ia kemudian berjalan menuju bagian belakang kelas dan duduk di kursi yang telah disediakan untuk mereka. Ian duduk di sampingnya dan bertindak sebagai punggawa yang pantas bagi seorang pewaris bangsawan. Ia telah dilatih sejak muda untuk menjadi punggawa ST, jadi tidak sulit baginya untuk memainkan perannya dengan sempurna. Sama seperti William, beberapa bangsawan juga memiliki punggawa mereka di dalam kelas. Beberapa dari mereka berdiri di luar ruangan, sementara mereka yang seusia dengan tuan mereka berdiri di sudut belakang ruangan sambil mengawasi tuan mereka. Lihat itu, seorang remaja laki-laki berkacamata menyeringai.
Seorang pendatang baru dan pengikutnya duduk bersebelahan. Apakah mereka tidak tahu tata krama bangsawan? Itulah mengapa dia pendatang baru, seorang anak laki-laki gemuk terkekeh. Serius, dia bahkan tidak mengerti hierarki bawahan dan tuannya. Ian mengerutkan kening. Dia tidak ingin menonjol, jadi dia memutuskan untuk mengikuti arus dan berdiri di sudut ruangan, tempat para pengikut lainnya tinggal. Catatan penulis, mulai saat ini, saya akan memanggil Ian dengan sebutan dia. Jangan sampai bingung dengan kata ganti itu. Hanya saya yang boleh bingung set. Namun, sebelum dia sempat berdiri dari tempat duduknya, sebuah tangan memegang pinggangnya, mencegahnya berdiri. Ian menatap William dengan curiga, dan William hanya menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu mendengarkan bajingan-bajingan kecil ini, kata William. Karena aku majikanmu, kau hanya akan mengikuti perintahku. Aku perintahkan kau untuk duduk dan menghadiri kelas bersamaku. Kau mengerti? Ian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, Tuan Muda. Ian lupa bahwa William bisa bersikap keras kepala dalam hal-hal yang penting baginya. Hal ini membuatnya merasa hangat di dalam dadanya, karena kekasihnya tidak ingin memperlakukannya seperti pengikut, seperti yang dilakukan para bangsawan lainnya di Kekaisaran Kraetor. Tentu saja, meskipun ia berpikir seperti itu, ia juga tahu bahwa Kekaisaran Kraetor berbeda dari Kerajaan Helan. Ada aturan-aturan tertentu yang harus mereka ikuti untuk mencegah diri mereka dikucilkan oleh para bangsawan Kekaisaran. Para lelaki yang mendengar kata-kata William mengangkat alis mereka, sementara para gadis menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun apa yang dilakukan William bukanlah hal yang tidak biasa, sangat sedikit yang berani menyebut para pewaris bangsawan Kekaisaran Kraetor sebagai bajingan kecil. Wah, orang kampungan ini memang pemberani, kata bocah gemuk itu sambil menatap William dengan senyum nakal. Ini membuktikan bahwa dia seorang pemula. Bocah remaja itu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Jangan khawatir, dia akan segera menyadari kesalahannya. Anak-anak di dalam kelas saling bertukar pandang dan menganggukkan kepala tanda setuju. Mereka telah memilih William dan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada murid pindahan itu saat para profesor tidak ada. Profesor Rita menutup mata terhadap apa yang terjadi di dalam kelas mereka, karena dia juga ingin melihat bagaimana William akan menghadapi teman-teman sekelasnya. Kekaisaran Kraetor mendorong persaingan dan kompetisi karena mereka adalah bangsa pejuang. Kaisar akan mengawasi para siswa yang menjanjikan ini dan memilih yang terbaik di antara mereka untuk dilatih dan bertugas di jabatan penting saat mereka lulus dari Akademi Silverwind. Tepat saat Profesor Rita hendak memulai kelas, pintu kelas terbuka. Maaf, saya terlambat, Profesor, kata seorang wanita cantik, dengan rambut coklat kemerahan panjang dan mata coklat, sambil tersenyum. Pendatang baru itu kemudian mengamati ruangan itu hingga matanya tertuju pada remaja berambut merah yang sedang melihat keluar jendela. Dia sangat tergoda untuk pergi ke tempat duduknya, tetapi sebagai anggota keluarga kerajaan, dia harus menahan diri. Semua orang di ruangan itu menarik napas dalam-dalam saat mereka menatap keindahan sensual di depan mereka. Pria dan wanita tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap wajahnya, yang membuat mereka tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Namaku Sidoni Valfrisia, Putri Sidoni memperkenalkan dirinya. Mulai hari ini, aku akan menjadi teman sekelasmu. Saya berdoa agar kalian semua akan menjaga saya dengan baik selama sisa tahun ini. Terima kasih. Petik 2. Saya rasa saya sedang jatuh cinta. Aku memanggilnya. Dalam mimpimu. Apa kau pikir kau punya kesempatan dengan wajah babimu itu? Petik 2. Hah, ini pertama kalinya aku melihat kecantikan seperti itu. Di mana wanita ini bersembunyi selama ini? Aku perlu meminta ayahku untuk mengatur pertemuan dengan keluarganya. Bukan hanya para pria yang terpesona oleh kehadiran Sidoni, bahkan para gadis pun menatapnya seolah-olah mereka telah melihat idola mereka. Senyum Putri Sidoni membuat wajah mereka memerah, dan beberapa gadis bahkan ingin berdiri dan memanggilnya My Lady, meskipun mereka adalah bangsawan. Kekaisaran, Putri Sidoni, suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu denganmu. Profesor Rita membungkuk dengan hormat. Kau boleh duduk di mana saja yang kau mau. Aku yakin teman-teman sekelasmu akan melakukan yang terbaik untuk membantumu dengan cara apapun yang mereka bisa. Putri, tanda tanya tanda seru petik 2. Sudah kuduga, wanita cantik seperti itu pasti bukan orang biasa. Saat dia melangkah masuk, aku sudah merasakan aura bangsawannya. Ini pasti takdir. Kita berdua memang ditakdirkan untuk bersama. Petik 2.
Bukankah aku sudah bilang padamu untuk berhenti melamun? Lain kali, tolong beli cermin. Mungkin itu akan membangunkanmu dari khayalanmu. Kelas menjadi gaduh karena kemunculan Putri Sidoni. William terus melihat keluar jendela dan tidak berani melihat ke arahnya. Melihat bahwa half-elf itu sengaja mengabaikannya, sudut bibir Putri Sidoni melengkung membentuk seringai saat dia berjalan menuju bagian belakang kelas. Ashe duduk di sebelah kiri William, jadi sang putri dengan nakal duduk di sebelah kanannya. Namun, itu tidak berakhir di sana. Putri Sidoni bergerak mendekati William dan memberinya ciuman di pipi, yang membuat semua orang membeku di tempat, termasuk half-elf yang baru saja menerima ciuman Putri Sidoni. Beberapa saat kemudian, kekacauan meletus di dalam kelas. Profesor Rita tidak punya pilihan selain masuk dan menghentikan keributan karena kebisingan itu dapat mengganggu kelas-kelas lain. Jika itu terjadi, itu akan berdampak buruk padanya sebagai seorang profesor dan dia tidak ingin itu terjadi. Morgana, kau benar-benar membuat segalanya sulit bagiku sejak awal, bisik William sambil memegang tangan gadis nakal itu dari bawah meja. Bisakah kau bersikap baik dan tidak menimbulkan masalah? Tukar saja dengan Sidoni untuk saat ini. William sudah terbiasa dengan separuh diri Putri Sidoni, yang akan selalu menerkamnya setiap kali dia berhasil menguasai tubuh sang putri. Aku akan memikirkannya jika kau menciumku, jawab Morgana dengan senyum nakal. Nanti, tidak, aku menginginkannya sekarang. William mendesah sambil mengecup pipi gadis nakal itu dengan cepat sebelum menyuruhnya bersikap baik. Morgana tahu bahwa William sudah berkompromi, jadi dia memutuskan untuk menyandarkan kepalanya di bahu William sebelum menutup matanya. Jika seseorang menatapnya, mereka hanya akan melihat kebahagiaan dan kepuasan di wajahnya. Ian, yang duduk di samping keduanya, mengusap pelipisnya. Dia sudah menerima Putri Sidoni dan Morgana sebagai kekasih William. Namun, dia masih belum terbiasa dengan kejenakaan Morgana setiap kali dia ada di dekatnya. Terkadang, bahkan dia malu dengan betapa berani dan terbukanya tindakan separuh diri Putri Sidoni. Sebagian dirinya juga mengagumi Morgana karena dia tidak punya nyali untuk melakukan setengah dari apa yang mampu dia lakukan. Kurasa Sidoni akan mengubur dirinya sendiri di dalam lubang nanti, desa Ian dalam hati. Aku hampir merasa kasihan padanya. Putri Sidoni saat ini sedang tidur di dalam pikirannya dan Morgana. Dia terjaga sepanjang malam untuk menangani masalah-masalah penting dengan dinasti Anaesa. Sebuah surat telah tiba dari adik laki-lakinya, Carl, yang meminta nasihat tentang apa yang harus dilakukan dengan masalah-masalah tertentu yang muncul di bawah kekuasaannya. Putri yang penyayang itu terjaga sepanjang malam saat ia menulis proposal dan solusi untuk masalah yang dihadapi adik laki-lakinya. Surat-surat ini akan dikirim melalui kurir ke benua selatan, untuk membantu saudaranya memperkuat kekuasaannya sebagai kaisar. Sebelum tidur, ia berulang kali memberitahu Morgana untuk berperilaku baik sebagai putri keluarga kerajaan. Morgana berjanji bahwa ia akan melakukan yang terbaik, jadi putri yang lelah itu dengan enggan melepaskan kendali atas tubuhnya dan pergi tidur. Kalau saja ia tahu bahwa Morgana akan membuat skandal pada hari pertama kelas, ia akan tetap hadir meskipun ia sangat lelah. Begitulah hari pertama William dimulai di dalam akademi paling bergengsi di Kekaisaran Kraetor. Karena kegagalan kecil Morgana, William tidak hanya menjadi musuh publik nomor 1 kelas A, tetapi juga musuh publik seluruh divisi tahun ketiga di dalam Akademi Silverwind. Hal ini membuatnya mendapat perhatian dan cemoohan yang tidak semestinya dari semua bangsawan berpengaruh di Kekaisaran. Tempat berkumpulnya semua pewaris tahta yang berpengaruh, dan saling bersaing untuk mencatatkan namanya dalam sejarah, dan mendapatkan dukungan dari Kaisar Leonidas. Seorang kaisar yang diberi gelar, kaisar yang berdiri di atas awan, aku ingin mengubur diriku sendiri dalam sebuah lubang, gumam Putri Sidoni sambil membenamkan kepalanya di dada William. Ian mendesah sambil menepuk bahu sang putri yang tertekan. Ia merasa kasihan pada sang putri karena belahan jiwanya, Morgana, terkadang bisa melakukan hal-hal yang memalukan tanpa memikirkan akibatnya. Ketiganya saat ini berada di dalam sebuah ruang pribadi di ruang makan akademi yang disediakan untuk para anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Kraetor. Kelas pagi baru saja berakhir, dan Putri Sidoni telah terbangun dari tidurnya. Ketika ia bertanya kepada William apakah Morgana bersikap baik saat ia tidur, half-elf itu terbatuk pelan sebelum memberitahu sang putri apa yang dilakukan belahan jiwanya yang nakal itu. Setelah mendengar penuturan William, ekspresi sang putri langsung menjadi kaku. Putri Sidoni kemudian berdiri,
dan berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. William dan Ian menjadi khawatir, jadi mereka mengikutinya dan berakhir di dalam salah satu ruang pribadi tempat para anggota keluarga kerajaan makan selama mereka tinggal di akademi. Morgana, sebaiknya kau menahan diri di siang hari, William menegur gadis nakal yang sibuk membujuk Putri Sidoni agar mau masuk ke dalam pikiran mereka. Sidoni harus menjaga citranya karena dia adalah anggota keluarga kerajaan. Baiklah, jawab Morgana sambil mengambil alih tubuh Putri Sidoni untuk sementara. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku hanya akan menyerangmu saat kita berdua saja. Ian, yang mendengarkan dari samping, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kurasa ini juga tidak apa-apa. Cepat atau lambat, Kaisar akan mengumumkan pertunangan Sidoni kepadamu. Maksudku, kalung di lehernya itu sangat mencolok, bukan? William melirik kalung wisteria yang telah menemaninya semasa kecil. Kalung itu sekarang dikenakan di leher Putri Sidoni karena sang putri berhasil meyakinkannya untuk mengenakan kalung itu padanya. Half-elf itu tahu bahwa meskipun dia kembali ke masa lalu, hasilnya akan tetap sama. Sang putri adalah salah satu dari 7 dosa mematikan. Jika dia tidak diawasi, ada kemungkinan besar Putri Sidoni akan membawa kehancuran bagi dunia. Untuk mencegah hal itu terjadi, William menyetujui permintaannya untuk menjadi tuannya. Dengan cara ini, William dapat menghentikannya ketika dia terbawa suasana menggunakan mantranya pada orang lain. William tidak mau mengakuinya, tetapi dia merasa bahwa jika dia menolak permintaannya hari itu, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Karena itu, dia juga telah membuka hatinya untuk sang putri, dan belahan jiwanya, Morgana. Hubungan mereka terus berkembang selama berbulan-bulan mereka bekerja sama untuk mencegah kekacauan di benua selatan. Karena William telah berterus terang kepada para kekasihnya bahwa ia bermaksud memiliki 9 istri, mereka pun menerima Putri Sidoni dan Morgana sebagai kekasihnya. Yang mengejutkannya, tidak butuh waktu lama sebelum keempat wanita itu benar-benar akur. Mereka bahkan meminta Putri Sidoni dan Morgana untuk mengawasi William, agar ia tidak mulai menggoda para wanita bangsawan di Kekaisaran Kreator. Apakah Kaisar mengatakan sesuatu? Tanya William. Putri Sidoni, yang kepalanya terbenam di dada William, mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, jawab Putri Sidoni. Ia belum mengatakan apa-apa, tetapi aku yakin bahwa ia sedang mempertimbangkan apa langkah selanjutnya. Will, berhati-hatilah. Aku merasa kakek sedang merencanakan sesuatu di belakang kita. William mengangguk sambil menepuk kepala sang putri. Apakah ia memberiku izin untuk memasuki kuil Amon? Ian, yang duduk di samping Putri Sidoni, menatap William dengan heran. Apa yang perlu dikejutkan? Tanya William sambil tersenyum. Alasan utamaku datang ke sini adalah untuk menemukan cara mencabut kutukan di tubuh kalian. Semakin cepat aku bertemu Amon, semakin cepat pula kalian, St, dan Ishak, dapat kembali ke tubuh asli kalian. Putri Sidoni telah diberitahu tentang keadaan Ashe, St, dan Ishak. Itulah sebabnya dia juga berusaha sebaik mungkin untuk bernegosiasi dengan Kaisar agar mengizinkan William mengunjungi kuil Amon. Kuil Grand Marquis of Hell tidak dibuka untuk umum. Hanya anggota keluarga kerajaan, dan pemimpin penting Kekaisaran Kreator yang dapat memasuki tanah sucinya. Siapapun yang berani pergi ke sana tanpa izin Kaisar akan menghadapi murka Kekaisaran Kreator. Jika memungkinkan, William tidak ingin bermusuhan dengan Kaisar Leonidas karena mereka akan menjadi mertua di masa depan, setelah dia dan Sidoni menikah. Memulai dengan langkah yang salah hanya akan membuat hubungan menjadi tegang dalam jangka panjang. Kakek berkata bahwa dia akan mempertimbangkannya jika kamu berprestasi baik setelah 3 bulan terdaftar di akademi, jawab Putri Sidoni. Juga, dia sangat tertarik dengan pertarunganmu yang dijanjikan dengan Rebecca di Sekte Misti yang akan terjadi 7 bulan dari sekarang. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika kau kalah, dia akan secara pribadi menendangmu keluar dari kekaisaran, Putri Sidoni menambahkan. William mendesah sambil menggaruk kepalanya. Pertarungannya dengan Rebecca telah ditunda karena kekacauan yang terjadi di benua selatan. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Sekte Misti memutuskan untuk melakukan pertarungan mereka selama upacara pendirian sekte mereka. Ini adalah upacara besar yang terjadi setiap 3 tahun. Sekte Misti akan mengirimkan undangan kepada orang-orang penting di benua tengah. 12 kerajaan, 6 sekte, 8 kekaisaran, 4 lembaga, dan 1 gereja. Ini adalah distribusi kekuasaan di benua tengah. Di benua selatan,
hanya ada 4 kekuatan yang memerintah negeri itu. Ini adalah Kerajaan Helan, Dinasti Anaesa, Dinasti Zelan, dan Kerajaan Frisia. Keempatnya memegang kekuasaan absolut di Tanah Selatan, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasukan di benua tengah, yang kaya akan sumber daya dan tenaga kerja. Mereka benar-benar membuatnya menjadi masalah besar, pikir William ketika dia mengingat mantan tunangannya yang sudah lama tidak dia temui. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Rebecca sekarang. Meskipun dia tidak khawatir tentang hasil pertandingan, dia sangat ingin tahu apakah dia bisa menang melawannya jika dia tidak menggunakan kartu trufnya. Kurasa aku akan menyeberangi jembatan itu ketika aku sampai di sana, renung William sambil memejamkan mata. Aku ingin tahu apakah Graham dan Sir Lawrence juga akan ada di sana. Karena mengenal Graham, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Putri Sidoni dan Ian saling bertukar pandang karena pikiran William telah menjauh dari mereka. Mereka punya firasat tentang apa yang sedang dipikirkannya, jadi mereka tidak mengganggunya. Sejak awal, Ian tidak menyukai Rebecca. Baginya, Rebecca terlalu sombong, dan hanya menggunakan William sebagai tameng untuk mencegah orang lain mendekatinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Bagaimana mungkin pria yang dicintainya digunakan sebagai alat bagi apa yang disebut jenius Kerajaan Helan, untuk menangkal para pelamarnya? Wendy memiliki perasaan campur aduk tentang pertarungan William dengan Rebecca karena dia menganggap wanita berambut coklat itu sebagai teman yang sangat dekat, seperti saudara perempuan. Di sisi lain, ST tidak menyukai atau tidak menyukai Rebecca. Baginya, Rebecca juga merupakan korban perjodohan yang telah direncanakan oleh tetua-tetuanya saat dia masih bayi. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi anggota keluarga kerajaan untuk mengatur pernikahan, jadi ST tidak menganggap ini sebagai masalah besar. Kekhawatirannya hanyalah William mungkin akan mencoba mengalah dengan sengaja agar bisa menghormati kakeknya dan Sir Lawrence. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat karena dia percaya bahwa William seharusnya tidak menahan diri dan mengakhiri pertunangan mereka dengan baik. Anda mengatakan bahwa Kaisar Leonidas akan mempertimbangkan permintaan saya tergantung pada kinerja saya selama 3 bulan ke depan, kata William sambil menatap Putri Sidoni. Apa yang akan terjadi dalam 3 bulan? Turnamen untuk semua siswa Akademi Silverwind, jawab Putri Sidoni. Pemenangnya akan diberikan hadiah langsung oleh Kaisar. Menurut tradisi, pemenang turnamen boleh meminta Kaisar untuk mengabulkan satu permintaan. Selama permintaan itu masih dalam kapasitasnya, Kaisar pasti akan mengabulkannya. William menyadari sedikit kecemasan dalam ekspresi Putri Sidoni saat menjelaskan hadiah utama kompetisi itu. Saat itulah sebuah pikiran terbentuk di benaknya. Jangan khawatir, kata William sambil memegang erat tangan Putri Sidoni. Kau sudah menjadi kekasihku. Aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Tidak, Putri Sidoni menganggukkan kepalanya dan mencium pipi William. Ia tidak keberatan bermesra-mesraan dengan William asalkan dilakukan secara pribadi. Putri Sidoni tidak seperti Morgana yang bertindak tanpa memikirkan konsekuensi tindakannya. Dengan bantuan William, ia mampu mengendalikan kekuatan nafsu yang perlahan bangkit dalam tubuhnya. Usianya akan menginjak 18 bulan dari sekarang, dan Kaisar telah menyiapkan pesta dansa besar untuk debutnya. Pesta ini akan dihadiri oleh semua pewaris elit kekaisaran, dan kesempatan yang sempurna untuk berbaur dengan rekan-rekan mereka, dan tentu saja, anggota keluarga kerajaan. William tidak memiliki ingatan yang baik tentang turnamen. Ketika pertempuran antar divisi akan dimulai di Akademi Kerajaan Helan, para iblis telah menyerang, segera diikuti oleh dimulainya perang, yang diikuti oleh perang lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa ia memerlukan izin dari Kaisar untuk memasuki kuil Amon, ia pasti sudah menyelinap melewati para penjaganya untuk bertemu dengan saudara kembar Lady Astrid. Ketika di Roma, lakukanlah seperti yang dilakukan orang Romawi, pikir William. Kurasa aku tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam turnamen ini. Ini juga akan menenangkan pikiran Sidoni, kalau-kalau ada orang bodoh yang telah memutuskan untuk memilihnya sebagai hadiah untuk turnamen. Will, kata Putri Sidoni sambil menangkup wajah William. Ya, William menjawab sambil tersenyum. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Keduanya berciuman dengan penuh gairah. Setelah ciuman mereka berakhir, William menarik Ashe, yang telah berubah menjadi wujud Putri Duyung, lebih dekat. William juga menciumnya. Aku juga, keluh Morgana setelah bertukar posisi dengan Putri Sidoni. Jangan pilih kasih, sayang. William terkekeh sambil mengecup bibir Morgana.
kali dengan lembut, sebelum memberinya ciuman yang diinginkannya. Kedua gadis itu menempelkan tubuh mereka padanya sambil menikmati momen intim ini. Di dalam ruang makan, tempat para siswa makan siang, seorang gembala merasa puas dengan pelukan dan ciuman dari tiga wanita, yang mencintainya dengan sepenuh hati mereka, Tuan kelima. Memem, Tuan kelima, memem, seorang wanita seksi dan menarik sedang menunggu Anda di Aula Alkimia. Dia berkata bahwa dia ingin Anda mengguncang dunianya. Memem, seorang pria dengan rambut pirang platina yang acak-acakan bangkit dari sofa. Meskipun dia tampak berantakan saat ini, mata abu-abunya yang memesona, dan wajahnya yang seperti malaikat sudah cukup untuk membuat wanita manapun terpesona saat dia tersenyum pada mereka. Nama pria ini adalah Albert Einstein, sang alkemis yang sangat cermat. William, batalkan semua janji temu saya, perintah Albert sambil bergegas ke lemarinya untuk memilih pakaian yang bahkan akan membuat nenek tua tersipu seperti gadis remaja. Tuan kelima, Anda tidak memiliki janji temu yang dijadwalkan hari ini, kata William sambil mendesah. Albert mulai mengoleskan bedak tipis di wajahnya untuk memberinya cahaya awet muda. Usianya sebenarnya sekitar akhir 40-an, tetapi karena dia adalah seorang half-elf, dia masih terlihat tampan dan memiliki karisma yang melimpah. Setelah memberikan sentuhan akhir, dia menoleh ke arah William. Katakan padaku, murid, bagaimana penampilanku? Tanya Albert. William menyilangkan lengan di dada sambil menilai tuan barunya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau tampak mengagumkan, Tuan kelima, jawab William. Sayang sekali aku masih lebih tampan darimu. Dasar bocah nakal, Albert terkekeh sambil berjalan menuju pintu. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke distrik lampu merah dalam 2 bulan. Aku akan menunjukkan cara mendekati gadis-gadis di ruang bawah tanah. William memutar matanya sambil mengusir tuannya. Jika dia benar-benar pergi ke distrik lampu merah untuk bersenang-senang, kekasihnya pasti akan memukulinya, atau lebih buruk lagi, mengebirinya karena kebodohannya. Morgana bahkan berusaha keras untuk memanggilnya pada malam ulang tahunnya. Meskipun dia tidak menjanjikan apapun, dia juga tidak menolaknya. William tahu bahwa tuannya tidak akan kembali sampai keesokan paginya, jadi dia memutuskan untuk membersihkan kamar itu, sehingga akan tampak seperti milik salah satu alkemis paling bergengsi di Kekaisaran Kreator. Albert adalah half-elf kedua yang dilihat William selain Connor. Awalnya, William mengira bahwa half-elf itu langka, karena hanya ada 2 di benua selatan. Namun, di benua tengah, half-elf dapat dilihat di mana-mana. Meskipun mereka tidak seumum ras lain, mereka masih dapat ditemukan di hampir setiap kota besar di benua tengah. Hari ini adalah hari Minggu, jadi tidak ada kelas di Akademi Silverwind. Putri Sidoni datang untuk menjemput Ian setelah sarapan, dan hanya mengatakan pada William bahwa mereka berdua akan pergi berbelanja. William tidak keberatan karena dia juga punya urusan lain yang harus diselesaikan. Baru 4 hari sejak dia mendaftar di Silverwind Academy, dan hidupnya menjadi sedikit sulit karena tindakan berani Morgana pada hari mereka pindah. Semua anak laki-laki di kelas telah mengajukan petisi agar William dikeluarkan dari kelas karena mereka yakin dia tidak pantas berada di sana. Anggota Dewan Akademi juga tidak menyukai kenyataan bahwa cucu kaisar itu berhubungan intim dengan orang asing yang datang dari negeri jauh. Pada akhirnya, masalah itu dibawa ke kaisar. Penguasa Kekaisaran Kreator, Kaisar Leonidas, mendengarkan kepala sekolah Silverwind Academy dan menyerahkan keputusan akhir di tangannya. Karena tekanan dari keluarga bangsawan, kepala sekolah dengan enggan setuju untuk memindahkan William ke kelas F, tempat para siswa paling terkenal di kelas 3 berkumpul. Keputusan ini membuat para siswa dan anggota dewan sangat senang. Yang mengejutkan mereka, Putri Sidoni menerima keputusan ini dan bahkan tersenyum kepada kepala sekolah, ketika ia mengatakan kepadanya bahwa alasan pemindahan William adalah karena ia memberikan pengaruh buruk bagi para siswa elit di divisi tahun ketiga. Namun, itu tidak berakhir di sana. Para pewaris yang sombong itu juga memastikan bahwa Ian tetap berada di kelas A alih-alih mengikuti William di kelas F. Mereka tidak ingin William menjalani kehidupan yang mudah di akademi. Mantan teman sekelas William berpikir bahwa tanpa pengikutnya yang memenuhi kebutuhannya, William akan menjadi tidak berdaya dan menunjukkan sifat aslinya. Ian tidak peduli dengan kepicikan mereka, dan bertekad untuk mengikuti William ke kelas F ketika half-elf menghentikannya. Tetaplah di kelas A dan awasi Sidoni untukku. Itulah yang dikatakan William kepada Ian saat mereka makan malam bersama sang putri.
Half-elf itu tidak keberatan dipindahkan ke kelas lain. Baginya, ini bahkan merupakan berkah tersembunyi karena ia tidak ingin keluarga bangsawan selalu berselisih dengannya. Itu juga akan membuatnya bisa bergerak bebas, tanpa sepasang mata tambahan untuk mengawasi setiap gerakannya. Meskipun Ian enggan berpisah dengannya, dia tetap menyetujui permintaannya dengan syarat William tidak berselingkuh saat dia berada di kelas F. Akhirnya, ini tampak seperti tempat tinggal yang cocok untuk manusia, kata William setelah melihat hasil karyanya. Albert adalah seseorang yang tidak suka bersih-bersih. Dia hanya akan melakukan pekerjaan sehari-harinya, sampai sampah menumpuk di kamarnya. Ketika tiba saatnya, bahkan dia tidak tahan dengan kekacauan yang dia buat, dia akan merayu Bibi, yang bertanggung jawab untuk menugaskan pembantu untuk membersihkan kamar asrama. Dia akan membisikkan kata-kata manis di telinganya dan mengajaknya bermesra-mesraan, agar dia mengirim seseorang untuk membersihkan kamarnya sebulan sekali. Tuan kelima William, Albert, memiliki jangkauan serangan yang luas. Namun, meskipun dia memiliki kemampuan untuk merayu wanita manapun di bawah langit, dia tetap memiliki prinsipnya. Dia tidak pernah menargetkan orang-orang yang memiliki kekasih atau sudah menikah. Itulah intinya, dan bahkan William merasa bahwa tuannya adalah seorang santo dibandingkan dengan para playboy yang dia baca di novel web. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, William pergi ke laboratorium tuannya untuk berlatih alkimia. Meskipun Albert adalah seorang pengejar rock, keterampilannya adalah yang asli, dan masih menjadi alkemis paling bergengsi di Kekaisaran Kreator. Williamlah yang pertama kali mendekatinya dan bertanya apakah dia bersedia mengajarinya alkimia. Yang mengejutkannya, alkemis Full Kettle menerimanya sebagai muridnya. Ketika William bertanya kepada Albert mengapa dia menyetujui permintaannya, Albert hanya berkata bahwa karena William adalah half-elf, dan sama tampannya dengan dia, wajar saja jika dia mengulurkan tangan. Selain itu, dia berencana untuk mencari murid juga, jadi waktunya sangat tepat. Bahkan bisa dikatakan bahwa dua half-elf yang tidak tahu malu, yang selalu menyebut diri mereka tampan, adalah pasangan yang cocok. Setelah mengunci ruangan laboratorium, William memfokuskan perhatiannya pada alkimianya. Dia memeriksa catatan yang ditinggalkan Albert dan mengikuti instruksi yang tertulis padanya dengan saksama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Bestiarium Akademi Silverwind, raungan keras bergema di bestiarium bersama semua binatang milik tahun ketiga. Seekor naga emas menjulang tinggi di atas binatang lainnya untuk menunjukkan dominasinya. Inilah yang disebut oleh para pengendali binatang sebagai pertempuran untuk memperebutkan kursi raja. Setiap tahun, hanya satu binatang yang akan berdiri di atas yang lain dan memerintah atas binatang lain milik siswa lainnya. Naga emas adalah raja kelas 3 dan telah menjadi pemimpin monster lainnya sejak kelas dimulai. Tentu saja, para raja tidak diizinkan untuk melukai monster manapun di bestiarium. Sebagai imbalannya, ia akan diberikan akomodasi terbaik, makanan terbaik, dan layanan terbaik yang dapat diberikan akademi. Garganta, naga emas, telah menikmati semua kenyamanan ini dan kekuasaannya tidak tertandingi, hingga hari ini. Di depannya berdiri seekor terenggiling berwarna pelangi yang menatapnya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Garganta meraung saat ia berdiri dengan kaki belakangnya untuk menunjukkan dominasinya kepada pendatang baru itu. Para pengendali binatang menyaksikan kejadian ini dengan geli. Jauh di dalam hati mereka mengasihani terenggiling karena ketidaktahuannya. Bagi mereka, terenggiling bagaikan anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau yang berniat melahapnya bulat-bulat. Garganta sedikit membuka mulutnya dan api keemasan menyala-nyala di dalam mulutnya. Jelas sekali bahwa ia memberitahu terenggiling untuk pergi sebelum dimakan untuk makan siang. Terenggiling tidak bergeming dan naga emas akhirnya mencapai batas kesabarannya. Ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, itu adalah caranya untuk menantang binatang buas yang berani mengingini tahtanya. Akhirnya, terenggiling membuka mulutnya untuk menjawab tantangan naga. Bajingan, ayo kita bawa ini keluar. Kasogo naga mengangkat kepalanya dengan arogan sebelum berjalan keluar dari bestiarium. Ia telah menerima tantangan naga emas, dan yang terakhir mengikuti di belakang terenggiling kecil yang dapat dengan mudah dihancurkannya seperti panekuk. Pertarungan antar binatang buas diizinkan karena hanya yang kuat yang dapat menjadi penguasa bestiarium. Selama ada beast handler yang hadir, pertempuran ini akan dinyatakan resmi. Karena setiap beast merupakan aset penting, pertimbangan khusus ditempatkan di arena pertempuran. Mirip dengan Grand Coliseum di Kerajaan Helan,
para petarung akan berubah menjadi partikel cahaya jika mereka tewas dalam pertempuran. Begitu kedua bis saling berhadapan, berbagai raungan, jeritan, dan sorak-sorai meletus di sekitarnya. Bis dan handler merasa bosan akhir-akhir ini, jadi melihat Trenggiling berwarna pelangi yang bodoh mati di bawah cakar naga emas masih menjadi hiburan bagi mereka. Raungan, raungan, aku belum pernah memakan jenismu sebelumnya, tetapi kamu tampak lezat. Lebih baik kamu menyerah sekarang, sementara aku masih berbelas kasih. Petik 2. Bajingan, berhenti bicara dan mulai bertarung. Kasogo Naga berteriak dengan suara yang menggemaskan. Kasogo Naga menghabiskan sebagian besar waktunya dengan burung-burung pemarah, jadi sangat mudah baginya untuk meniru kebiasaan mereka. Kedua sahabatnya, B1 dan B2, mengajari si pemakan semut yang tidak bersalah cara mengutuk musuhnya, dan yang terakhir dengan cepat menanamkan pengetahuan ini dalam gudang kosakatanya. Ketika William pertama kali mendengar Kasogo Naga mengutuk, sudut bibir half-elf berkedut sebelum melemparkan Stormcaller kedua burung bodoh yang telah memengaruhi Dewa Langit untuk melontarkan kata-kata kasar saat bertarung. Roar, orang kampungan yang bodoh. Sepertinya kau masih belum mengerti tempatmu. Baiklah, aku akan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan. Mati. Garganta mengayunkan cakarnya ke arah si pemakan semut, tetapi si pemakan semut dengan gesit melangkah ke samping, menghindari serangan naga. Naga itu mencibir karena mengira itu hanya kebetulan dan menggunakan cakarnya yang lain untuk mencabik-cabik si pemakan semut. Namun, Kasogo Naga bergerak dengan mudah ke samping untuk menghindari serangan Garganta. Para pengendali dan binatang terus bersorak karena mereka mengira naga emas hanya mempermainkan mangsanya. Setelah menghindari dua serangannya, Garganta akhirnya menyadari bahwa dia tidak melawan Trenggiling biasa. Trenggiling itu mengepakkan sayapnya untuk terbang sambil membuka mulutnya untuk melancarkan serangan napas. Naga emas memutuskan untuk mengakhiri Trenggiling itu dengan jurus terkuatnya karena lawannya membuatnya gelisah. Garganta akan melakukan pembunuhan yang berlebihan. Salah satu pengendali binatang menggelengkan kepalanya karena dia sudah bisa meramalkan akhir dari duel itu. Yah, ini sudah bisa diduga untuk Raja Divisi Ketiga, komentar pengendali binatang lainnya. Sangat sedikit binatang yang bisa bertahan dari napas naga secara langsung. Garganta adalah naga milenium di tahap tengahnya. Sebagai perbandingan, dia lebih lemah dari naga perak milik Elandor yang dia lawan selama duel mereka di gerbang awal. Meski begitu, naga milenium masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, dan hanya binatang buas dan prajurit yang kuat yang dapat menghadapinya dalam pertempuran hidup dan mati. Kasogo Naga mengangkat kepalanya dengan arogan saat dia melihat naga yang berada tinggi di langit. Kemudian, dia menggulung tubuhnya dan tumbuh menjadi bola penghancur setinggi 2 meter dengan paku-paku yang menutupi seluruh tubuhnya. Aku bergulung. Kasogo Naga melesat ke arah napas naga untuk menghadapinya secara langsung. Jika naga emas tahu apa yang telah diperjuangkan Trenggiling kecil berwarna pelangi ini selama era para dewa, serta perang di benua selatan, dia akan segera menyerah. Sayangnya, dia tidak tahu. Napas naga itu menghilang, dan bola penghancur berwarna pelangi yang berduri itu melanjutkan lintasannya, hingga menghantam mulut naga emas yang terbuka. Garganta mengeluarkan raungan kesakitan saat paku-paku itu menembus jaringan lunak di dalam mulutnya. Namun, Kasogo Naga belum selesai. Super, terakhir, final, finishing, ending finale. Aku bergulir. Kekuatan putaran Dewa Langit meningkat saat ia turun ke tenggorokan naga emas, mencabik-cabik semua yang ada di jalannya. Garganta tidak dapat berteriak kesakitan karena Trenggiling telah mengubah bagian dalamnya menjadi daging naga tanah. Raja Bestiarium berubah menjadi partikel cahaya saat hidupnya berakhir. Itulah hari ketika Raja baru memerintah atas binatang dari divisi tahun ketiga, dan ia diberi julukan Malapetaka berwarna pelangi. Bergulir. Baiklah, perkenalkan dirimu. Seorang lelaki tua berkacamata memberi isyarat kepada William untuk melangkah ke podium. Selamat pagi semuanya, sapa William sambil tersenyum. Namaku William Vo. Kami sudah tahu siapa dirimu. Seorang anak laki-laki berbintik-bintik di wajahnya memotong ucapan William sebelum ia sempat menyelesaikan perkenalannya. Kau kekasih Putri Sidoni, kan? Astaga, aku sangat iri padamu. Sudah sejauh mana kau berhubungan dengan Putri? Sudah melakukan ini dan itu. Bisakah kau mengajari kami cara agar populer di kalangan gadis-gadis? Hei, benarkah Putri punya hobi yang aneh?
Makanan apa yang disukainya? William langsung dihujani pertanyaan dari segala arah. Guru yang memintanya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman sekelasnya sudah tertidur di kursinya. Jelas, sang profesor tidak berniat mengajar dan berencana untuk tidur sejak awal. Sudut bibir William berkedut saat pertanyaan-pertanyaan menghujaninya tanpa henti. Ia sudah menduga akan ditempatkan di kelas terburuk, tetapi dari tampilan fasilitas di dalam ruangan, ternyata tidak seburuk yang ia kira. Yang mengejutkannya, kelas A dan kelas F tidak memiliki perbedaan dalam hal kualitas ruangan. Tampaknya, Akademi Silverwind adalah akademi yang tidak memandang rendah para siswanya. Mereka hanya membagi siswa berdasarkan kinerja mereka, yang membuat kesan William terhadap akademi tersebut meningkat pesat. Sebuah ide nakal muncul di benak Half-Elf saat ia mengangkat tangannya untuk membungkam teman-teman sekelasnya yang tampaknya sangat ingin tahu gosip menarik. Aku sudah mendengar semua pertanyaan kalian, dan aku akan menjawabnya dengan kemampuan terbaikku, kata William dengan senyum yang tidak akan kalah dari kakeknya, James, saat si tua bangka itu hendak menipu orang. Pertama, kau bertanya apa hubunganku dengan Putri Sidoni. Jawabannya adalah dia adalah kekasihku. Bisikan pelan terdengar di kelas saat siswa kelas 3 saling berbicara. William tersenyum sambil melanjutkan rencananya untuk menimbulkan masalah bagi para bangsawan yang telah mengirimnya ke kelas terburuk di divisi tahun ketiga. Kau bertanya padaku apa makanan kesukaan sang putri. Jawabannya sederhana, William mengibaskan rambutnya dan mengangkat dagunya dengan arogan. Yang paling dia suka adalah aku. Pastikan untuk tidak memberitahu siapapun, oke? William mengedipkan mata pada teman-teman sekelasnya seolah-olah mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya yang dapat menyimpan rahasia. Anak laki-laki menjadi hijau karena iri, sementara anak perempuan tersipu malu karena mereka agak mengerti apa yang disinggung William. Adapun rahasia tentang cara menjadi populer di kalangan wanita, jawaban untuk pertanyaan ini juga sangat sederhana. Anak-anak lelaki itu menajamkan telinga mereka saat mereka memfokuskan perhatian mereka pada William. Jika dia bisa memberitahu mereka cara memiliki pacar yang cantik, mereka akan memujanya setinggi langit. Di sisi lain, anak-anak perempuan juga sangat penasaran dengan apa yang akan dikatakan William selanjutnya. Mereka ingin tahu apakah Half-Elf itu benar-benar tahu apa yang membuat para wanita tertarik pada pria. Rahasia tentang cara menjadi populer bukanlah rahasia sebenarnya, kata William sambil meletakkan kedua tangannya di pinggul. Dagunya terangkat dengan arogan seperti tuan muda yang merendahkan para pelayannya. Yang kalian butuhkan adalah rasa percaya diri. Anak-anak perempuan menyukai pria yang percaya diri. Meskipun kalian tidak terlahir setampan aku, jika kalian tahu cara membawa diri, para gadis akan tertarik pada kalian. Anak-anak lelaki remaja itu melirik para wanita di kelas mereka dan melihat mereka mengangguk pada kata-kata William. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Half-Elf itu benar. Suasana di dalam kelas menjadi lebih hidup saat William berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya yang baru. Dia menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan bahkan bercanda dengan para wanita di kelas bahwa mereka tidak boleh jatuh cinta padanya karena dia sudah memiliki 4 kekasih. Meskipun poligami diperbolehkan di dunia mereka, para wanita tentu saja lebih menyukai pria yang tidak memiliki banyak kekasih. Tindakan ini membuat mereka yang tertarik pada William mundur dengan menyesal. Mengapa semua pria tampan sudah diambil? Seorang gadis cantik mendesah. Mereka seharusnya meninggalkan beberapa pria baik untukku. Aku tahu, kan, Half-Elf sangat menawan. Aku juga ingin memiliki satu sebagai kekasih. Gadis-gadis itu mulai berbisik satu sama lain. Tak lama kemudian, tawa cekikikan bergema di dalam kelas dan para pria menatap para wanita cantik itu dengan terselubung rasa tergila-gila. Beberapa jam kemudian, William dan para pria di kelasnya pergi ke ruang makan bersama. Half-Elf itu telah mengirim pesan kepada Ashe bahwa dia akan makan malam dengan teman-teman sekelasnya yang baru. Yang terakhir itu langsung membalas, dan berkata bahwa dia hanya akan makan siang dengan Putri Sidoni. Sementara William dan teman-teman sekelasnya yang baru sedang berbicara, sekelompok remaja pria mendekati meja mereka. Saat kru William melihat siapa yang memimpin kelompok itu, mereka semua berdiri dan menundukkan kepala untuk memberi salam. Selamat siang, Yang Mulia. Tenanglah, jawab Pangeran Jason. Kita semua adalah siswa di sini, jadi tidak perlu formalitas. Pangeran kelima Kekaisaran Kreator tersenyum sambil memberi isyarat agar anak-anak kembali ke tempat duduk mereka. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke William.
Semburat niat membunuh melintas di matanya sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Saya turut prihatin mendengar bahwa Anda telah dikucilkan oleh para siswa di kelas A, kata Pangeran Jason. Sebagai ketua OSIS, saya menyesal tidak dapat berbuat apapun untuk membantu Anda. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Aku yakin kaulah yang memegang kendali dari belakang. Si half-elf tidak mengatakannya dengan lantang karena hal itu hanya akan memperumit keadaan. Baginya, selama ia bisa bertemu Amon dan mengangkat kutukan dari kekasihnya, ia tidak keberatan dikucilkan atau dihina oleh siapapun di Kekaisaran Kraetor. Sejak awal, ia tidak berniat untuk tinggal lama. Ia hanya berjanji akan menyelesaikan 1 tahun ajaran untuk membuat Kaisar memandangnya dengan baik. Apakah ada yang Anda butuhkan dariku, Yang Mulia? Tanya William. William tahu bahwa Pangeran Jason tergila-gila pada Putri Sidoni. Jika ia tidak menerima wanita cantik itu sebagai kekasihnya maka ia tidak akan keberatan jika mereka berdua menjadi pasangan. Namun, waktu telah berubah. Ia tidak berniat menyerahkan putri yang telah ia anggap sebagai salah satu calon istrinya. Ya, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, jawab Pangeran Jason. Aku akan mengikuti turnamen pahlawan dalam waktu 3 bulan. Tidak hanya itu, aku juga ingin menjadi juara. Oh, jadi kau ingin Kaisar memberimu salah satu angan-anganmu. Lamunan, William menganggukkan kepalanya. Ya, karena apapun yang kau rencanakan untuk kau harapkan, kau tidak akan mendapatkannya. Oh, dari mana datangnya rasa percaya dirimu itu? Pangeran Jason tersenyum jahat. Kita tidak lagi berada di benua selatan. Kau sekarang berada di wilayahku. William terkekeh sambil menatap pangeran yang berencana untuk meminta Kaisar untuk mempertemukannya dengan Putri Sidoni. Tidak masalah di mana aku berada, William menyatakan dengan percaya diri. Apa yang menjadi milikku adalah milikku, dan itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Kita lihat saja nanti, lihat saja tapi jangan sentuh, atau kau bisa menjadi orang buta. Pangeran Jason menyeringai sebelum membawa bawahannya ke ruang VIP yang disediakan untuk keluarga kerajaan. William memperhatikannya pergi dengan ekspresi netral di wajahnya. Saat ia menjadikan Putri Sidoni kekasihnya, ia tahu bahwa akan ada banyak pertentangan. Tidak seperti Wendy, Ashe, dan St, Putri Sidoni adalah putri kerajaan Frisia dan cucu Kaisar Kekaisaran Kraetor. Statusnya cukup tinggi, jadi wajar saja jika orang-orang menginginkan kecantikannya dan status yang melekat padanya. Wow, salah satu teman sekelas William bergumam setelah pangeran pergi. Kau kenal Pangeran Jason? Itu luar biasa. Ya, jawab William. Kami berdua pernah bertemu di benua selatan. Yang mengejutkannya, tampaknya tidak ada teman sekelasnya yang mengetahui tentang perang yang telah terjadi di benua selatan. Kekuatan-kekuatan besar di benua tengah telah menutup rapat berita tentang penaklukan tanah selatan oleh Kekaisaran Kraetor dan para peri. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa nama William telah dikenal oleh banyak orang dari kalangan atas. Beberapa dari mereka bahkan mengirim mata-mata untuk mengawasi pergerakannya dan melihat apakah mereka dapat membawanya ke pihak mereka. Seseorang yang mampu melawan para peri dan pelindung mereka adalah seseorang yang ingin didapatkan oleh fraksi manapun. Mereka dengan senang hati akan memberi William kekayaan, sumber daya, dan wanita, hanya untuk memastikan bahwa half-elf akan bersumpah setia kepada mereka. Kaisar Leonidas mengetahui hal ini, dan mengabaikan beberapa permintaan dari kerajaan dan kekaisaran tetangga yang ingin bertemu dengan William. Meskipun dia belum memberitahukan pendiriannya kepada Putri Sidoni dan kekasih pilihannya, dia juga tidak bermaksud membiarkan orang lain memiliki half-elf. Imam Besar Kuil Amon telah memberinya instruksi tentang cara menghadapi remaja pembuat onar itu. Dia juga diberitahu tentang alasan utama William datang ke Kekaisaran Kraetor. Efeksius telah memberinya rekaman pertempuran yang terjadi antara William dan para peri, dan dia telah menonton semuanya sekaligus. Ini memberinya pemahaman yang lebih baik tentang karakter William dan sudah memikirkan cara menggunakannya untuk keuntungannya. Meskipun langit di atas Kekaisaran Kraetor cerah dan sangat biru, badai sedang terjadi di Cakrawala. Itu adalah badai yang akan menguji tidak hanya seberapa kuat tekad William, tetapi juga seberapa kuat emosinya ketika menyangkut orang-orang yang penting dalam hidupnya. Setelah kelas, William memutuskan untuk menjelajahi halaman akademi. Akademi Silverwind begitu besar sehingga sering terjadi siswa baru tersesat. Ian dan Putri Sidoni telah menghabiskan banyak waktu bersama dan sering pergi berbelanja.
Setidaknya, itulah alasan yang selalu mereka berikan ketika William bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Suatu kali, dia hampir berhasil mendapatkan jawaban dari bibir Morgana yang lembut dan sensual setelah memeluk, mencium, dan sedikit bercumbu. Namun, sebelum gadis nakal itu sempat membocorkan rahasia, Putri Sidoni berhasil mengambil alih dan percakapan berakhir di sana. Pada akhirnya, William menyerah dan memutuskan untuk membiarkan kekasihnya melakukan apapun yang mereka rencanakan di belakangnya. Dari sedikit informasi yang dia dapatkan dari Morgana, kedua gadis itu melakukannya demi dirinya. Akademi Silverwind terletak di daerah pegunungan, tidak jauh dari ibu kota Kekaisaran Kraetor. Jika seseorang ingin, mereka dapat dengan mudah mengunjungi ibu kota jika mereka menggunakan gerbang teleportasi di dalam halaman akademi. Di kaki gunung itu terdapat kota Silverin. Kota itu adalah kota terbesar kedua di Kekaisaran. Karena disinilah akademi bergengsi itu berada, banyak pedagang mendirikan kios-kios mereka di tempat ini karena tempat ini merupakan tempat yang bagus untuk berdagang dan menjalin hubungan dengan keluarga bangsawan. William menatap ke bawah ke arah kota dari atas gunung. Dia hanya pernah ke sana sekali sejak tiba di akademi dan tidak pernah kembali lagi. Saat dia merenungkan apakah dia harus menggunakan gerbang teleportasi untuk pergi ke kota, dia melihat sesuatu di sudut matanya. Seorang gadis, mengenakan gaun hitam, yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun, berjalan menuju tempat pembuangan sampah akademi. Tempat pembuangan sampah itu berjarak 1 mil dari akademi, dan satu-satunya orang yang pergi ke sana adalah staf yang ditugaskan untuk membuang sampah. Berkat penglihatan William yang tajam, dia dapat mengetahui bahwa gadis itu memang menuju ke arah itu. Apakah dia mungkin tersesat? William mengerutkan kening. Lebih baik aku memeriksa untuk berjaga-jaga. William melompat dari puncak gunung, dan meluncur dengan mantap ke arah gadis itu. Gadis yang mengenakan gaun hitam itu tidak menyadari kedatangan William saat dia terus berjalan menuju tujuannya. Saat half-elf itu mendekati gadis itu, dia melihat sesuatu yang aneh tentangnya. Cara dia berjalan tidak stabil, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan untuk menopang tubuhnya. Dia juga tampak terengah-engah. William mendarat di depan gadis itu, dan gadis itu berhenti untuk melihatnya. Lucu, pikir William sambil menatap gadis kecil di depannya. Menurut perkiraan William, tinggi gadis itu setidaknya 4,8 kaki, 144 cm. Rambutnya panjang, merah muda terang yang berakhir di pinggangnya. Matanya, yang warnanya sama dengan rambutnya, menatap William dengan heran. Namun, rasa heran ini tidak berlangsung lama sebelum berubah menjadi kecemasan. Jangan khawatir, aku bukan orang jahat, kata William sambil tersenyum. Aku melihatmu berjalan menuju tempat pembuangan sampah, jadi aku khawatir kau mungkin tersesat. Apakah kau mungkin tersesat? Gadis kecil itu tidak menjawab, tetapi William tahu bahwa dia mulai gelisah. Tiba-tiba tubuhnya mulai bergoyang, dan half-elf itu segera mengulurkan tangan untuk menopang tubuhnya, sebelum dia jatuh ke tanah. Apakah kau baik-baik saja? Tanya William dengan khawatir. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke ruang kesehatan akademi sekarang juga. Namun, sebelum William dapat melaksanakan rencananya, gadis itu mengatakan sesuatu yang membuatnya membeku di tengah jalan. Aku baik-baik saja, kata gadis itu sambil terengah-engah. Tolong, tinggalkan aku sendiri. Aku harus pergi. Kemana kau pergi? Ke sana. Gadis kecil itu menunjuk ke tempat pembuangan sampah berada. Apakah kau akan pergi ke tempat pembuangan sampah? Tanya William. Gadis kecil itu ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Ya, jawab gadis itu. Aku harus pergi ke sana. Tolong, biarkan aku pergi. William kagum melihat betapa ringannya gadis kecil itu. Meskipun dia tidak seringan sepupunya, half-elf itu yakin bahwa dia dapat menggendongnya dengan mudah bahkan jika dia berlatih dengan beban yang menempel di tubuhnya. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. William berkompromi. Tapi, setelah itu, aku akan membawamu ke ruang kesehatan. Gadis kecil itu menatap lurus ke matanya selama beberapa detik sebelum menganggukkan kepalanya. William sekali lagi mengaktifkan kemampuan terbangnya dan membawa gadis itu menuju tempat pembuangan sampah. Saat dia mendekati tempat itu, bau busuk mencapai hidungnya. Biasanya, sampah akan dibakar setiap akhir pekan. Tidak seperti kota-kota di bumi, tidak ada plastik, kotak kardus, atau sampah modern lainnya di dunia Hestia.
Sampah yang dibuang di lubang sampah sebagian besar terdiri dari sisa makanan yang dibuang akademi setiap hari. Kulit buah, kulit telur, percobaan alkimia yang gagal seperti pil, tulang hewan, tulang ikan, dan hal-hal serupa dipisahkan di berbagai lubang yang akan segera dibakar oleh staf akademi saat akhir pekan tiba. William mendarat di dekat lubang dan dengan enggan menurunkan gadis itu untuk berdiri di atas kakinya sendiri. "Terima kasih," kata gadis kecil itu sebelum berjalan menuju tempat kulit buah berada. Tiba-tiba gadis itu melompat ke lubang, yang membuat William terkejut. Half-elf itu segera bergegas memeriksanya, tetapi apa yang dilihatnya hampir membuatnya menoleh 2 kali. Setelah mendarat di dalam lubang, gadis itu dengan santai mengambil kulit pisang dan mengangkatnya ke mulutnya. Dia hendak memakannya ketika sebuah tangan memegang pergelangan tangannya, untuk mencegahnya menempelkan kulit pisang yang membusuk itu ke mulutnya. "Apa kamu gila?" tanya William bingung. "Kenapa kamu ingin memakan ini?" "Karena aku lapar," jawab gadis itu. "Tolong, biarkan aku makan. Aku lapar." "Jika kamu lapar, ayo pergi ke kantin, aku akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan." Petik 2. "Tidak, aku tidak bisa pergi ke sana. Orang-orang akan merasa tidak nyaman jika aku pergi ke sana." William mencongkel kulit pisang dari tangan gadis itu dan menggendongnya dengan gendongan putri. Dia kemudian melesat keluar dari lubang dan terbang menuju ke arah akademi. "Berhenti, jangan bawa aku ke akademi." Gadis kecil itu meronta dalam pelukan William. "Jaga diri," kata William. "Jangan khawatir, aku akan membelikanmu makanan. Kau tidak perlu makan makanan itu." "Tidak, kau tidak mengerti," gadis itu memohon. "Tolong, tinggalkan aku sendiri." Gadis itu meronta begitu keras hingga William terhuyung-huyung saat terbang. Pada akhirnya, ia terpaksa mendarat di tanah untuk memastikan keselamatan gadis kecil itu. "Kau murid akademi?" tanya William. Meskipun kemungkinannya kecil, kemungkinan itu tetap ada. Selain sebagai murid, gadis kecil itu juga bisa jadi putri salah satu profesor, atau staf yang bekerja di akademi. Gadis berambut merah muda itu ragu-ragu sekali lagi sebelum menganggukkan kepalanya. "Ya, aku murid. Lalu kenapa kau tidak makan di kantin seperti yang dilakukan murid-murid lainnya?" "Aku tidak bisa," jawab gadis itu. "Siapapun yang melihatku akan merasa jijik dan kehilangan selera makan." William mengerutkan kening ketika mendengar jawaban gadis kecil itu. Dia baru saja tiba di akademi, dan 1/4 tahun telah berlalu. Itu berarti dia tidak menyadari hal-hal tertentu yang telah terjadi selama periode waktu itu, termasuk alasan mengapa gadis kecil ini pergi ke tempat pembuangan sampah hanya untuk makan sesuatu. Ketika William sedang merenung, dia mendengar suara gemuruh, dan gadis kecil yang berdiri di depannya meletakkan kedua tangannya di atas perutnya. Suara gemuruh itu semakin kuat, dan gadis itu tampaknya akan pingsan setiap saat karena lapar. "Untuk saat ini, makanlah ini," kata William sambil membuat permen lollipop coklat. "Permen lollipop ini bisa bertahan selama 3 hari. Pastikan saja kamu tidak mengunyahnya." William membuka bungkus permen lollipop dan memberikannya kepada gadis kecil yang sedang menatapnya dengan linglung. "Ini, pegang ini." William meletakkan permen lollipop di tangan gadis itu, dan gadis itu memegangnya erat-erat, seolah-olah itu adalah tali penyelamat terakhirnya. Gadis kecil itu menatap permen lollipop itu selama beberapa detik sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Seketika ekspresinya berubah saat rasa manis coklat menyebar di indera perasanya. "Enak?" tanya William. Gadis kecil itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menggigit permen lollipop itu dan mulai mengunyah. William mendesah saat dia mengeluarkan permen lollipop lain untuk gadis kecil itu. Dia dengan tegas memberitahu gadis itu untuk tidak mengunyahnya, tetapi gadis itu terlalu lapar untuk memahami kata-katanya. Yang mengejutkannya, gadis itu tidak hanya memakan permen lollipop itu, dia juga memakan batang permen lollipop itu seperti pretzel. William hendak mengulurkan tangan dan membuka mulutnya untuk mengambil batang permen lollipop itu ketika suara sistem mencapai telinganya. "Kurang dari tuan rumah. Jangan khawatir. Menurut analisis saya, dia akan baik-baik saja. Silakan, gunakan skill penilaianmu dan lihat informasinya." Lebih besar dari awalnya William ragu, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan sistem. Beberapa saat kemudian, rahangnya ternganga setelah dia membaca informasi tentang gadis kecil itu, yang baru saja dia beri makan lollipopnya beberapa saat yang lalu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama,
Chiffon Val Gremory. Usia, 18. Ras, Nereza, setengah kurcaci, setengah iblis. Gelar, rakus dari neraka. Salah satu dari 7 dosa mematikan yang melambangkan dosa kerakusan. Kakak, masih ada lagi. Chiffon, gadis manis itu, menatap William dengan penuh harap. Dia sudah melihat lollipop di tangan William, tetapi masih pura-pura tidak melihatnya. William dengan kaku menyerahkan lollipop itu padanya dan gadis itu dengan senang hati merobek bungkusnya, memperlihatkan permen coklat yang membuat matanya berbinar. Chiffon tanpa basa-basi memakan bungkusnya terlebih dahulu, sebelum dia memasukkan permen itu ke dalam mulutnya. Kali ini, dia tidak mengunyahnya dan hanya menjilatinya, seperti yang diperintahkan William. Entah mengapa, setelah memakan lollipop coklat tadi, rasa lapar yang dirasakannya hilang sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Chiffon mengalami hal seperti itu. Biasanya, bahkan setelah dia memakan 3 ton sampah, rasa lapar itu akan kembali setelah beberapa jam. Dia sangat terkejut ketika satu lollipop berhasil menghentikan rasa laparnya seolah-olah itu dilakukan oleh sihir. William menatap gadis manis yang tampaknya telah mencapai pencerahan itu. Setelah ragu-ragu selama 2 menit, dia akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan dirinya kepadanya. Namaku William von Ainsworth, kata William. Silakan panggil aku, Will. Bagaimana denganmu? Siapa namamu? Meskipun dia sudah tahu jawabannya, dia tetap menanyakan pertanyaan itu karena dia merasa tidak sopan menyebut nama orang tanpa perkenalan yang baik. Loli itu mengeluarkan lollipop dari bibirnya yang menggemaskan sambil membungkuk dan memperkenalkan dirinya. Chiffon Val Gremory, jawab Chiffon. Kakak, panggil saja aku Chiffon. Umurku 17 tahun. Ulang tahunku sebulan lagi. Apa boleh memanggilku kakak? Tidak apa-apa, kakak. Aku baru 12 tahun. Kau jelas lebih tua dariku. Sudut bibir William berkedut karena loli kecil itu berani berbohong padanya. Kalau saja dia tidak punya sistem, dia akan dengan mudah menerima penjelasannya tanpa ragu, karena dia memang terlihat seperti anak berusia 12 tahun karena tinggi badannya dan penampilannya yang menawan. Apakah aku ditakdirkan untuk selalu menghadapi situasi seperti ini? William berpikir sambil mendesah dalam hati. Firasatku mengatakan bahwa aku akan terlibat dalam sesuatu yang bermasalah. Chiffon memperhatikan William dengan penuh minat. Dia memiliki persepsi yang sangat kuat terhadap sihir, dan dia yakin bahwa William tidak mengeluarkan lollipop dari cincin penyimpanannya. Karena itu masalahnya, Chiffon menyadari sesuatu. William dapat mengeluarkan lollipop menggunakan kemampuannya. Gadis berambut merah muda itu tidak tahu kemampuan macam apa itu, tetapi satu hal yang pasti. William adalah seseorang yang dapat mengatasi masalah rasa laparnya. Kakak, ada apa? Tanya Chiffon sambil berjalan menghampirinya dengan sikap yang manis. Dia kemudian memegang tangan William dan menggenggamnya erat-erat. Aku perlu tahu lebih banyak tentang orang ini. William bingung harus berbuat apa. Dia tidak menyesal memberikan lollipopnya kepada Chiffon, tetapi keberadaan Chiffon adalah bendera yang tidak ingin dia ikuti. Jika ini adalah rute untuk permainan, William akan menjauh dari rute Chiffon dan mencari pahlawan wanita lain untuk ditaklukkan. Tidak ada hal baik yang didapat dari berurusan dengan salah satu dari 7 dosa mematikan. Dia sudah mengalami ancaman yang dimiliki Putri Sidoni dan Morgana, jadi bagaimana mungkin dia meremehkan seseorang yang menyandang gelar salah satu dosa terbesar di dunia. William berdeham saat dia memutuskan untuk membuat alasan agar bisa meninggalkan Chiffon. Chiffon, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, kata William sambil melihat tangan kecil yang menggenggam tangannya dengan erat. Aku harus pergi ke kota Silverwind untuk membeli beberapa barang. Begitukah? Tanya Chiffon. Jangan khawatir, kakak. Aku datang ke akademi 3 bulan lalu. Meskipun aku tidak begitu mengenal kota itu, aku telah mengunjunginya 3 kali selama aku tinggal di sini. Petik 2 titik. Kau tidak bilang begitu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Chiffon memiringkan kepalanya dengan imut, yang membuat hati William bergetar. Melihat Chiffon membuatnya teringat pada sepupunya Eve, dan Brianna yang telah dianggapnya sebagai adik perempuannya sendiri. Kakak, apakah kau punya lollipop ini lagi? Tanya Chiffon. Aku sangat menyukainya. Chiffon mendongak ke arah William dan menatapnya dengan saksama. Sepasang mata yang polos itu terlalu berat untuknya, jadi dia mengalihkan pandangannya untuk menenangkan hatinya. Setelah memikirkan semuanya, William mengalah. Dia mengeluarkan 10 lollipop, merah,
biru, dan coklat dan menyerahkannya kepada Chiffon. Dia kemudian dengan hati-hati menjelaskan kegunaannya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, lollipop coklat bisa bertahan selama 3 hari asalkan kau tidak mengunyahnya, jelas William. Lollipop merah ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka ringan. Jika kau terluka, makanlah salah satunya. Lollipop biru ini mengisi ulang kekuatan sihir. Jika kamu merasa terkuras karena menggunakan mantra sihir, ambillah juga satu. Ingatlah bahwa lollipop merah dan biru hanya dapat dimakan sekali, dan tidak akan bertahan lama seperti lollipop coklat. Jika kamu merasa lapar, masukkan saja lollipop coklat ke dalam mulutmu dan jilatlah. Chiffon memegang lollipop itu seolah-olah itu adalah harta yang tak ternilai. Dia kemudian dengan hati-hati meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya sebelum menatap William dengan ekspresi bersyukur. Kakak, terima kasih atas lollipopnya, kata Chiffon. Di mana kamu membelinya? Jika memungkinkan, aku ingin membelinya dalam jumlah besar. Lollipop ini tidak dapat dibeli dimanapun. Ini semua buatan tangan. Apakah kamu membuatnya, kakak? Petik 2 titik. Ya, William ingin berkata tidak, tetapi mata anak anjing yang menatapnya, membuat kebohongan yang hendak diucapkannya tersangkut di tenggorokannya. Kau hebat, kakak. Puji Chiffon, mungkin kau harus membuka toko permen. Aku berjanji akan menjadi pelanggan nomor 1-mu. Petik 2 titik. Aku akan memikirkannya, jawab William. Chiffon menganggukkan kepalanya seperti anak yang penurut. Ia kemudian menarik tangan William sambil berjalan menuju akademi. Kakak, ayo pergi, desak Chiffon. Kita harus kembali sebelum pukul 6 sore. Jika kita berlama-lama, kita tidak akan bisa berjalan-jalan di kota untuk waktu yang lama. William menggelengkan kepalanya sambil membiarkan gadis yang baru saja ditemuinya itu menyeretnya kembali ke akademi. Meskipun ia tidak menyesal memberikan Chiffon lollipopnya, ia merasa gelisah karena akibat dari tindakannya. Tanda hubung. Di dalam Silverwind Academy, Yang Mulia, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Gilbert Gaze, kepala sekolah Silverwind Academy, sekaligus ayah Profesor Rita, berkata sambil melihat ke cermin di dalam kantornya. Catatan penulis, kalau Anda lupa, Profesor Rita adalah profesor yang bertanggung jawab atas kelas A. Gilbert, apa terjadi sesuatu? Kaisar Leonidas menatap kepala sekolah dengan ekspresi tenang di wajahnya. Chiffon bertemu dengan William, jawab Gilbert. Haruskah saya turun tangan? Ekspresi terkejut muncul di wajah Kaisar Leonidas ketika mendengar laporan kepala sekolah. Namun, keterkejutan ini tidak berlangsung lama sebelum menjadi serius. Bagaimana itu bisa terjadi? Kaisar Leonidas bertanya. Chiffon adalah eksistensi istimewa di dalam akademi dan ada orang-orang yang mengawasinya dari balik bayang-bayang. Ketika Gilbert diberitahu tentang perkembangan terkini, ia segera meminta pendapat Kaisar tentang cara menangani kejadian terkini. Setelah mendengarkan narasi Gilbert tentang bagaimana keduanya bertemu, Kaisar Leonidas mengusap dagunya sambil merenung. Apakah mereka akur? Tanya Kaisar. Gilbert mengangguk. Saya baru saja memeriksa dan melihat Chiffon menyeret William kembali ke akademi. Juga, dia tampak bahagia. Meskipun dia tidak tersenyum, samar-samar saya bisa merasakan suasana hatinya dari jauh. Bagaimana saya harus melanjutkan, Yang Mulia? Keheningan menyelimuti ruangan itu selama semenit saat kepala sekolah Akademi Silverwind menunggu perintah Kaisar. Akhirnya, setelah penantian yang hampir terasa seperti bertahun-tahun, Kaisar Leonidas akhirnya mengambil keputusan. Gilbert, Yang Mulia, jangan lakukan apapun, perintah Kaisar Leonidas. Namun, terus awasi Chiffon. Kau sudah tahu siapa dia, dan apa afiliasinya. Aku tidak ingin bajingan itu mengatakan bahwa aku tidak menjaga anak perempuan yang telah dibuangnya. Gilbert mengangguk dengan hormat. Sesuai keinginan Anda, Yang Mulia. Kaisar Leonidas hendak memutus sambungan, tetapi berhenti di tengah jalan dan mengajukan pertanyaan. Apakah dia benar-benar tampak bahagia? Ya, saya bahkan punya rekamannya. Apakah Anda ingin melihatnya, Yang Mulia? Tunjukkan padaku, perintah Kaisar Leonidas. Kepala sekolah menunjukkan proyeksi di mana Chiffon terlihat menyeret tangan William. Half-elf itu memiliki ekspresi pasrah di wajahnya, sementara gadis kecil itu menunjukkan ekspresi tenang. Ketika rekaman berhenti, Kaisar Kekaisaran Kreator juga mengakhiri percakapan. Di dalam ruang belajarnya, penguasa kekaisaran menyandarkan punggungnya di kursinya.
Gambaran Chiffon yang menyeret tunangan cucunya kembali ke akademi masih segar dalam ingatannya. Efeksius benar, Kaisar Leonidas mendengus. Half-elf itu memang suka membuat masalah. Begitu William dan Chiffon memasuki gerbang akademi, beberapa tatapan mata tertuju pada mereka berdua. Chiffon tampaknya sudah terbiasa dengan perlakuan ini, jadi dia mengabaikan mereka dan terus menyeret William di belakangnya. William juga tidak keberatan dibicarakan oleh para siswa di akademi. Dia tidak berniat tinggal lama di sana, jadi dia tidak terganggu oleh gosip apapun yang akan menyebar selama dia terdaftar di sana. Namun, meskipun dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, itu tidak berarti bahwa pendengarannya yang sensitif tidak dapat menangkap apa yang dikatakan para siswa saat mereka berjalan melewatinya. Apakah kamu melihat itu? Itu pemakan sampah yang menjijikkan itu. Ih, aku bertaruh 1000 koin emas bahwa dia pergi ke tempat pembuangan sampah lagi. Bukankah itu kekasih Putri Sidoni? Apa yang dia lakukan dengan orang aneh itu? Kau tahu apa yang mereka katakan, burung dengan bulu yang sama, akan berkumpul bersama. Hahaha, apakah dia juga memakan sampah? Siapa tahu, mungkin mereka berbagi tulang ikan atau kulit telur di antara mereka. Menjijikkan, William masih memasang ekspresi tenang di wajahnya, tetapi ia merasa kesal dengan hinaan yang diucapkan di belakang Chiffon. Sekarang setelah ia mengetahui dosa yang ditanggungnya, ia agak mengerti mengapa Chiffon mengunjungi tempat pembuangan sampah untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Mungkinkah ia dilarang masuk ke kantin karena ia makan banyak? Itulah pikiran yang terlintas di benak William saat ia membiarkan dirinya diseret oleh gadis kecil yang tampaknya telah mempercepat langkahnya setelah memasuki akademi. Chiffon, kita mau kemana? William bertanya. Gadis kecil itu tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat William. Kakak, di mana kamu tinggal saat ini? Chiffon bertanya balik. Asrama pria tahun ketiga. Oke, Chiffon sekali lagi menyeret William. Kali ini, dia menuju asrama Aberdeen tempat para siswa laki-laki tahun ketiga tinggal. Setelah memasuki asrama pria, Chiffon mondar-mandir di lorong tanpa tergesa-gesa. Dia melihat sekeliling seperti orang desa dan menikmati pemandangan yang baru pertama kali dia lihat. Chiffon adalah selebritas terkenal di dalam akademi, tetapi bukan selebritas yang baik. Dia diberi julukan, pemakan sampah, karena dia sering terlihat di tempat pembuangan sampah memunguti sampah untuk dimakan saat makan siang dan makan malam. Awalnya, para siswa laki-laki mencoba mendekati Chiffon karena dia sangat imut. Namun, setelah mengetahui rutinitas hariannya, mereka semua mundur dengan jijik. Tidak ada satupun gadis yang ingin berhubungan dengan Chiffon, karena, bagi mereka, dia adalah perwujudan dari kekotoran. Mereka bahkan tidak mau berada di ruangan yang sama dengannya, jadi Chiffon berhenti datang ke kelas dan hanya berkeliaran di sekitar halaman akademi, sementara kelas sedang berlangsung karena kosong. Dia terkejut ketika William berbicara kepadanya karena dia pikir tidak ada seorang pun di akademi yang berani mendekatinya. Saat ini, Chiffon memperlakukan William sebagai teman pertamanya di akademi, jadi dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Bukankah kamu agak terlalu berani? William bertanya setelah menutup pintu kamarnya. Kamu datang ke asrama laki-laki ini dan bahkan masuk ke kamarku. Apakah kamu tidak takut aku akan melakukan sesuatu padamu? Melakukan sesuatu? Seperti apa, kakak? Chiffon bertanya balik saat dia duduk di satu-satunya sofa di ruangan itu. William mengusap pelipisnya saat dia duduk di atas tempat tidurnya. Dia tidak tahu apakah Chiffon benar-benar bodoh atau dia hanya mempermainkannya. Jika seseorang melihat Chiffon, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa dia hanyalah anak manusia berusia 11 atau 12 tahun. Namun, karena William memiliki sistem, gadis berambut merah muda itu tidak akan bisa menyembunyikan usianya bahkan jika dia bungkam selama sisa hidupnya. Hal lain yang mengganggu Williams adalah ras Chiffon. Nereza, setengah kurcaci, setengah iblis. Nereza adalah istilah umum yang digunakan untuk ras bibrida yang memiliki asal-usul iblis. Meskipun ada nama khusus lain untuk persatuan semacam itu, istilah ini adalah yang paling umum digunakan di dunia Hestia. William adalah seorang setengah elf, dan orang tuanya adalah manusia dan peri tinggi. Meskipun dia sangat tergoda untuk bertanya kepada Chiffon tentang orang tuanya, William ragu untuk melakukannya. Dia belum memiliki kesempatan untuk melihat kurcaci, tetapi dia telah melihat iblis, dalam bentuk Sadansu. Menurut sistem, kurcaci hanya setinggi 4 hingga 5 kaki dengan tubuh yang lebar dan gemuk.
Tubuh Chiffon ramping dan lembut seperti gadis manusia. Ini membuat William percaya bahwa konstitusi tubuhnya diambil dari orang tua iblisnya, sementara tinggi badannya diambil dari orang tua kurcacinya. Jadi ini yang kau sebut loli legal, renung William sambil menatap gadis yang sedang sibuk menjilati lollipopnya. Catatan penulis, anak laki-laki, berperilakulah baik. Chiffon merasakan tatapan William dan mengira William ingin mendekat padanya. Gadis berambut merah muda itu berdiri dari sofa dan berjalan menuju tempat tidur William. Karena penasaran, dia menekan kasur tempat tidur untuk melihat seberapa empuknya kasur itu. "Kakak, tempat tidurmu sangat nyaman, bolehkah aku berbaring di atasnya?" tanya Chiffon. "Memem, bukankah semua tempat tidur di setiap asrama sama?" William menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Chiffon terdiam beberapa saat. Tampaknya dia ragu-ragu apakah akan menjawab pertanyaan William atau tidak. "Kakak, aku tidak tidur di asrama putri," jawab Chiffon setelah beberapa menit berlalu. William mengangkat sebelah alisnya sambil mendesak gadis kecil itu agar menjawab. Setelah interogasi singkat, half-elf itu akhirnya mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, dan dia sama sekali tidak menyukainya. Menurut Chiffon, akademi tidak memberinya kamar dan hanya mendelegasikan kandang kuda sebagai tempat istirahatnya. William terkejut ketika mengetahui bahwa gadis kecil itu dibiarkan berjuang sendiri, tanpa ada yang merawatnya. Dia tidak mengatakan apapun sebelumnya, tetapi dia telah memperhatikan bahwa seragam Chiffon cukup kotor, bahkan sebelum dia pergi ke tempat pembuangan sampah. Sekarang setelah dia tahu bahwa gadis itu dianiaya oleh akademi, William mendapati dirinya mengepalkan tangannya dengan kesal. Salah satu kelemahan William adalah anak-anak kecil. Mereka mengingatkannya pada adik-adik lelaki dan perempuan yang diasuhnya di panti asuhan. Itulah sebabnya William bersikap sangat protektif terhadap Eve dan Brianna serta memastikan bahwa mereka berdua aman dari bahaya. Meskipun Chiffon berusia 18 tahun, penampilannya seperti anak kecil. Meskipun William tidak mau mengakuinya, dia merasa kasihan padanya dan ingin melakukan sesuatu demi Chiffon. Pada saat itulah William mendengar napas lembut seorang wanita yang sedang tidur. Chiffon telah tertidur di tempat tidurnya, dengan ekspresi damai di wajahnya. "Kau terlalu tidak berdaya," pikir William sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melepas sepatu Chiffon dan membantunya mendapatkan posisi tidur yang lebih nyaman. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dan dua orang masuk tanpa mengetuk pintu. "Will, apa yang kau lakukan?" tanya Ashe dengan nada penuh ketidakpercayaan. "Will, bagaimana bisa kau?" Putri Sidoni menutup bibirnya dengan tangan. Sama seperti Ashe, dia tidak percaya dengan pemandangan yang disaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. William menoleh untuk melihat kekasihnya. "Oh, selamat datang kembali. Sebentar, aku akan segera menyelesaikannya." Half-elf itu kini tengah memegangi tubuh Chiffon yang sedang tidur, dalam posisi yang dapat menyebabkan banyak kesalahpahaman. Ashe menutup pintu dan menguncinya. Putri Sidoni menyipitkan matanya, dan mendekati tempat tidur dengan maksud untuk memberitahu William tentang tindakannya mencabuli anak di bawah umur. Ketika dia hanya beberapa meter dari tempat tidur, Chiffon dengan mengantuk mengulurkan tangan kepada William dan memegang lengannya. "Kakak, enak sekali," kata Chiffon dengan mengantuk. "Aku ingin lebih." Setelah mengucapkan kata-kata yang menyesatkan itu, loli berambut merah muda itu sekali lagi kembali tertidur. Ashe dan Putri Sidoni memandangi seragam gadis itu yang kotor dan kusut, sebelum kembali menatap William, yang berada tepat di atas gadis yang sedang tidur itu. "Will, kita perlu bicara," ucap Ashe dengan senyum yang tak sampai ke matanya. Putri Sidoni juga tersenyum, tetapi matanya sudah berubah menjadi kemasan. Jelas, keduanya telah salah mengartikan kata-kata gadis itu, dan posisi William saat ini. Half-elf itu menatap gadis yang sedang tidur di bawahnya, sebelum mengalihkan perhatiannya ke kedua kekasihnya, yang menatapnya dengan tatapan membunuh. Dia tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan semuanya dengan benar, seseorang akan tidur di lantai malam ini.